Bab 3771 Tamu yang terhormat. Apa masalahnya? Sue Haisan bingung saat melihat keterkejutan di wajah saudaranya. Kakak, kata Sue Haichuan dengan senyum masam, pria yang Anda sebutkan, Duan Lingtian, bukan lagi murid sekte kabut tersembunyi. Dia bukan lagi murid sekte kabut tersembunyi. Sue Haisan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Sue Haisan masih bisa mengingat dengan jelas pemuda yang ditemuinya di tangga surgawi. Pada saat itu, pemuda itu telah menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuhnya. Setelah itu, dia bertekad untuk membayar kembali pemuda itu begitu dia dibebaskan dari tangga surgawi. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang selalu membalas budi. Itu karena, Sue Haichuan mulai menceritakan apa yang terjadi pada saudaranya, Sue Haisan. Meskipun dia sekarang adalah penatua naga putih di sekte naga terbang, dia hanyalah seorang adik lelaki yang sabar di depan Sue Haisan. Dia memberitahu Sue Haisan semua yang dia dengar tentang Duan Lingtian. Secara alami, dia juga memberitahu Sue Haisan tentang penatua tertinggi Feng yang mengatur berbagai formasi pembunuhan di dunia kecilnya sebelum meledakannya, menghancurkan kota Linghu dan membunuh banyak orang hanya untuk membunuh Duan Lingtian. Sue Haisan menjadi semakin bingung saat dia mendengarkan Sue Haichuan. Dia agak yakin bahwa ketika dia bertemu Duan Lingtian di tangga surgawi, Duan Lingtian hanyalah dewa tingkat lanjut. Hanya sekitar 10 tahun telah berlalu sejak itu, tetapi Duan Lingtian tidak hanya menjadi Raja Dewa yang belum sempurna, tetapi dia juga telah mencapai begitu banyak prestasi luar biasa. Aku sudah tahu dia berbakat ketika aku bertemu dengannya, tapi aku tidak menyangka dia menyebabkan keributan besar seperti itu, kata Sue Haisan sambil menghela nafas. Kemudian, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia berkata dengan sedikit cemberut, namun, harus dikatakan bahwa penatua tertinggi Feng telah benar-benar melewati batas. Untuk keinginan egoisnya, dia mengabaikan sekte tersebut. Untungnya, sekte tersebut telah memutuskan semua hubungan dengannya sekarang. Kalau tidak, sekte itu pasti akan terus bermasalah. Setelah jeda singkat, Sue Haisan menatap adiknya dengan tatapan kompleks saat dia berkata, Haichuan, ketika saya berada di tangga surgawi, saya pikir Anda pasti akan menjadi salah satu Raja Dewa tertinggi setelah 10.000 bertahun-tahun. Namun, sepertinya aku meremehkanmu. Sebelumnya, saat berbicara tentang Duan Lingtian, Sue Haichuan secara singkat berbicara tentang dirinya sendiri dan apa yang telah dia lakukan setelah kembali ke sekte kabut tersembunyi. Tak perlu dikatakan, dia telah memberitahu saudaranya tentang basis kultivasinya saat ini dan posisinya di sekte naga terbang. Kakak, sayang sekali kamu dipenjara di tangga surgawi. Jika tidak, prestasi Anda tidak akan lebih rendah dari saya. Bagaimanapun, Anda telah memahami hukum waktu, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Ketika Anda pertama kali dipenjara, pemahaman saya tentang hukum tidak lebih baik dari Anda, kata Sue Haichuan sambil menghela nafas. Setelah beberapa saat, dia terus berkata sambil tersenyum, bagaimanapun ini belum terlambat. Dengan bakat dan keterampilan pemahaman Anda tidak akan membutuhkan lebih dari 10.000 tahun untuk mengejar saya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Sue Haichuan, Sue Haisan berkata sambil menghela nafas, untungnya, ketika saya pertama kali dipenjara di tangga surgawi, saya bukan Raja Dewa. Kalau tidak, tanpa cara untuk mengolah dan memahami hukum, bahkan jika saya bisa selamat dari kesengsaraan surgawi pertama, saya tidak akan bisa selamat dari yang berikutnya. Petik 2. Raja para dewa harus menghadapi kesengsaraan surgawi setiap 1000 tahun. Itu adalah aturan dari surga dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, bahkan jika Sue Haisan dipenjarakan di tangga surgawi, dia masih tidak akan bisa menghindari kesengsaraan surgawi jika dia adalah Raja para dewa. Kesengsaraan surgawi akan semakin kuat dan kuat setiap saat. Itu tidak akan mempertimbangkan apakah seseorang telah tumbuh lebih kuat atau tidak, dan itu tidak akan mempertimbangkan alasan mengapa seseorang tidak menjadi lebih kuat. Karena Sue Haisan hanyalah dewa tingkat lanjut, dia, untungnya, tidak perlu khawatir tentang kesengsaraan surgawi. Sekarang dia dibebaskan dari tangga surgawi, dia bisa berkultivasi dengan mudah untuk menerobos dan menjadi Raja Dewa. Dia bisa menghadapi kesengsaraan surgawi pertamanya tanpa takut akan nyawanya. Meskipun dia telah menyia-nyiakan 10.000 tahun, dengan bakat dan keterampilan pemahamannya yang tidak kalah dengan Sue Haichuan, dia masih bisa mengejar ketinggalan. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung. Bakat dan keterampilan pemahaman mereka hampir sama. Akhirnya, Sue Haisan memandang Sue Haichuan dan berkata, Haichuan, ayo pergi ke klan Linghu untuk mencari pemuda itu untuk minum bersama kita. Setelah itu, aku akan kembali ke sekte naga terbang bersamamu. Sue Haichuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah.
Secara kebetulan, saya sudah lama ingin bertemu Duan Lingtian yang menyebabkan keributan besar di Sekte Kabut Tersembunyi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikannya kepada Anda. Kakak laki-laki, sebelum kita pergi, saya ingin mengunjungi Paman Muda Wu. Apa Anda mau ikut dengan saya? Baiklah. Saya belum pernah melihat Paman Muda Wu selama 10.000 tahun sekarang, kata Sue Haisan. Sama, di masa lalu, dua bersaudara, Sue Haisan dan Sue Haichuan, berbagi master yang sama. Selama 10.000 tahun Sue Haisan dipenjarakan di tangga surgawi, dia akan selalu menanyakan kabar di luar ketika dia bertemu dengan murid-murid yang berpartisipasi dalam pertempuran tangga surgawi. Untuk alasan ini, dia sadar bahwa adiknya telah bergabung dengan Sekte Naga Terbang dan tuannya dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Namun, selama beberapa ribu tahun terakhir, dia tidak bertemu murid dari sekte tersebut, jadi dia tidak menyadari apa yang telah terjadi dalam beberapa ribu tahun terakhir. Di perkebunan klan Linghu di kota Linghu. Karena Duan Lingtian menemui hambatan dalam kultivasinya yang sulit ia tembus, ia memutuskan untuk fokus pada alkimia untuk saat ini. Seiring waktu, ia tumbuh semakin terampil dalam menyempurnakan pil surgawi tingkat tuan. Namun, untuk mencapai kesempurnaan, ia masih membutuhkan lebih banyak pengalaman. Sama seperti 6 bulan telah berlalu sejak Duan Lingtian pertama kali memutuskan untuk mengesampingkan kultivasinya untuk fokus pada alkimia. Dia akan menyibukkan diri dengan menyempurnakan pil surgawi tingkat tuan setiap hari, mengasah keterampilannya. Begitu dia bisa dengan sempurna memperbaiki pil surgawi tingkat tuan biasa, dia akan bisa memperbaikinya menjadi pil surgawi batas tingkat tuan. Di alam dewa, seseorang akan dianggap sebagai alkemis surgawi tingkat tuan atas jika seseorang dapat memperbaiki pil surgawi batas tingkat tuan. Bagaimanapun, bahkan para ahli mengalami kesulitan untuk menyempurnakan pil divine limit tingkat tuan. Seperti biasa, Duan Lingtian sedang menyempurnakan pil surgawi tingkat tuan di halamannya hari ini ketika dia tiba-tiba menerima pesan dari Linghu Renjie, pemimpin klan dari klan Linghu. Duan Lingtian, ada apa pemimpin klan? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada 2 tamu, apalagi salah satunya memiliki status yang cukup tinggi. Mereka menunggumu di aula utama, kata Linghu Renjie melalui transmisi suara. Siapa mereka? Duan Lingtian bertanya, semakin penasaran. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Anda akan mengenalinya begitu Anda melihatnya, kata Linghu Renjie. Jelas, dia membantu tamu itu untuk merahasiakan identitasnya. Duan Lingtian bertanya-tanya siapa tamu itu dan mengapa mereka ingin bertemu dengannya. Karena keingintahuannya, dia segera menghentikan apa yang dia lakukan dan meninggalkan halamannya menuju aula utama. Di aula utama perkebunan klan Linghu. Selain Linghu Renjie, ada 2 pria lagi. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan berjubah putih dengan temperamen yang luar biasa. Yang lainnya adalah seorang pria jangkung yang ekspresinya tegas dan matanya tajam. Kedua pria itu mirip satu sama lain sampai batas tertentu, mereka berbagi bentuk wajah yang sama dan mata yang sama. Tinggi mereka juga hampir sama. Ketika Duan Lingtian berjalan ke aula, matanya tertuju pada pria jangkung itu terlebih dahulu. Meskipun pria itu tampak familiar, dia berjuang untuk mengingat kapan dia bertemu dengan pria itu. Pada saat ini, Linghu Renjie mulai memperkenalkan diri. Penatua Sue Haichuan, ini adalah Penatua Duan Lingtian yang terhormat dari klan Linghu kami. Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian mengalihkan pandangannya ke pemuda tampan berpakaian putih itu. Dia Sue Haichuan. Duan Lingtian secara alami tahu siapa Sue Haichuan, dia telah mendengar nama Sue Haichuan berkali-kali sebelumnya. Ketika dia pertama kali bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi, banyak yang memanggilnya Sue Haichuan kedua. Banyak juga yang membandingkannya dengan Sue Haichuan. Setelah dia membunuh Sangguan Xiongfeng dan Long Xiao, dia ingat beberapa tetua dan murid dari Sekte Kabut Tersembunyi mengatakan bahwa pencapaian Sue Haichuan di usianya lebih rendah darinya. Di satu sisi, dia sudah mati rasa mendengar nama Sue Haichuan bahkan sebelum dia bertemu Sue Haichuan. Jika Sue Haichuan mengetahui rahasia pikiran Duan Lingtian, dia akan setuju dengan Duan Lingtian. Demikian pula, dia sudah muak mendengar nama Duan Lingtian bahkan sebelum dia bertemu Duan Lingtian. Pada saat ini, Linghu Renjie menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, ini Penatua Sue Haichuan. Dia salah satu dari 3 tetua naga putih termuda di Sekte Naga Terbang. Dia dulunya adalah murid dari Sekte Kabut Tersembunyi. Saya yakin Anda pasti pernah mendengar tentang dia ketika Anda berada di Sekte Kabut Tersembunyi.
Penatua Duan yang terhormat, saya telah mendengar banyak tentang Anda, kata Sui Haichuan dengan senyum ramah di wajahnya. Namun, Duan Lingtian merasa keramahan Sui Haichuan sedikit aneh. Bagaimanapun, Sui Haichuan berasal dari Sekte Kabut Tersembunyi dan sekarang menjadi anggota faksi Kabut Tersembunyi di Sekte Naga Terbang. Mengingat masalah yang dia timbulkan, bahkan jika Sui Haichuan tidak menyukainya, Sui Haichuan seharusnya tidak begitu ramah. Penatua Sui Haichuan, saya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Anda, kata Duan Lingtian. Terlepas dari kata-katanya, dia waspada terhadap Sui Haichuan. Dalam pikirannya, Sui Haichuan pasti berpura-pura ramah. Lagi pula, mereka yang ramah tanpa alasan pasti menyimpan motif tersembunyi. Setelah Duan Lingtian dan Sui Haichuan saling menyapa, ledakan tawa terdengar di udara. Setelah itu, Sui Haisan, yang berdiri di samping Sui Haichuan berkata, temanku, ini baru 10 tahun, tapi sepertinya kamu sudah melupakan semua tentangku. Bab 3772 Pil Surgawi Pendinginan Matahari. Duan Lingtian telah menemukan pria parubaya jangkung itu akrab, tetapi setelah mendengarkan pihak lain, dia menemukan suara pihak lain juga akrab. Tidak butuh waktu lama sebelum sosok seseorang yang dia temui di tangga surgawi muncul di benaknya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa pria parubaya jangkung di depannya adalah orang yang mengenakan jubah merah di langkah ke-8 tangga surgawi di Sekte Kabut Tersembunyi. Duan Lingtian ingat bahwa pria parubaya berpakaian merah di langkah ke-8 tangga surgawi adalah dewa tingkat lanjut yang telah memahami hukum waktu. Meskipun pria parubaya berpakaian merah itu kuat dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum waktu, ia berhasil mengalahkan pria parubaya berpakaian merah pada waktu itu karena pemahamannya tentang hukum ruang angkasa lebih unggul. Pada saat itu, dia bisa mengatakan bahwa pria parubaya itu tidak berniat membunuhnya sehingga dia menyelamatkan nyawa pria parubaya itu setelah mengalahkan pria parubaya itu. Setelah adegan dari masa lalu terlintas di benak Duan Lingtian, nama pria parubaya jangkung itu muncul di benaknya juga. Dia berkata, kamu, Sui Haisan dari tangga surgawi Sekte Kabut Tersembunyi. Dengan ini, Duan Lingtian juga ingat bahwa Sui Haisan mengatakan bahwa setelah dia dibebaskan dari tangga surgawi, dia akan mencarinya sehingga mereka bisa minum bersama. Betul sekali. Sui Haisan tertawa. Sui Haisan, Sui Haichuan, kalian berdua, Duan Lingtian terdiam saat dia melihat Sui Haichuan dan Sui Haisan dengan sedikit kejutan di matanya. Dia secara alami bisa menebak hubungan keduanya. Tidak heran Sui Haisan mampu memahami 3 kedalaman fus dari hukum waktu meskipun hanya dewa tingkat lanjut. Sepertinya bakat mengalir dalam keluarga. Sui Haisan berkata sambil tersenyum, Haichuan adalah saudara kandungku. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan berkata, selama 10.000 tahun saya di penjara di tangga surgawi, adik laki-laki saya bergabung dengan Sekte Naga Terbang dan menjadi penatua Naga Putih. Saya baru dibebaskan dari tangga surgawi beberapa hari yang lalu. Haichuan kembali ke Sekte Kabut Tersembunyi untuk membawaku kembali ke Sekte Naga Terbang. Sedikit kebanggaan bisa terdengar dalam suara Sui Haisan saat dia berbicara. Ia seperti seorang ayah yang bangga dengan prestasi anaknya. Duan Lingtian tertawa sebelum dia berkata, selamat telah dibebaskan dari tangga surgawi. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya menyadari alasan keramahan Sui Haichuan. Dia mengira Sui Haichuan munafik, tapi ternyata, dia terlalu berpikiran sempit dan terlalu cepat menilai. Duan Lingtian sekarang tahu bahwa Sui Haichuan kemungkinan besar bersyukur bahwa dia telah menyelamatkan nyawa Sui Haisan saat itu. Lagi pula, bahkan jika dia membunuh Sui Haisan pada waktu itu, tidak ada yang lebih bijaksana karena mereka berada di tangga surgawi. Orang-orang hanya akan mengetahui kematian Sui Haisan ketika dia tidak muncul pada saat dia dibebaskan dari tangga surgawi. Namun, mereka tidak akan dapat mengetahui kapan dia meninggal dan siapa yang membunuhnya. Kakak Duan, saat itu, aku bilang aku akan minum denganmu setelah meninggalkan tangga surgawi. Saya belum pergi ke Sekte Naga Terbang, dan sebaliknya, saya membawa saudara laki-laki saya ke sini hanya untuk minum bersama Anda, kata Sui Haisan dengan antusias dengan senyum di wajahnya, jika itu nyaman bagi Anda, kami bisa minum di halaman Anda. Kalau tidak, kita bisa minum di salah satu restoran di kota Linghu. Jika saya tidak salah, klan Linghu memiliki beberapa restoran di kota. Mungkin, jika itu cocok untuk Anda, kami dapat meminta klan untuk mengatur kamar pribadi untuk kami. Petik 2. Sebelum Duan Lingtian sempat menjawab, Sui Haichuan, yang berdiri di samping Sui Haisan, berkata, Saudara Duan, saya sangat berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan nyawa saudara laki-laki saya di masa lalu.
Meskipun Anda memiliki konflik dengan sekte kabut tersembunyi, saya harap Anda tahu bahwa saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Setelah jeda singkat, dia berkata dengan tegas, saya, Sui Haichuan, bersumpah pada sumpah darah hati iblis bahwa selama Anda, Duan Lingtian, jangan mengambil inisiatif untuk menyakiti saya tidak akan pernah menyakiti Anda juga. Kalau tidak, saya bersedia dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Petik 2. Dengan ini, dijamin selama Duan Lingtian tidak memprovokasi Sui Haichuan tidak akan bisa melawannya. Meskipun Duan Lingtian agak yakin Sui Haichuan tidak akan menyakitinya karena dia telah menyelamatkan nyawa Sui Haisan, dia merasa lebih tenang setelah Sui Haichuan bersumpah pada sumpah darah hati iblis. Sekarang suasananya semakin membaik, Duan Lingtian tertawa dan berkata, ayo keluar untuk minum. Suasana di restoran jauh lebih baik. Setelah Ling Hu Renjie membuat pengaturan, tidak butuh waktu lama bagi manajer restoran kelas atas di kota Linghu untuk datang ke perkebunan klan Linghu untuk memimpin Duan Lingtian, Sui Haichuan, dan Sui Haisan ke sana. Manajer memimpin ketiganya langsung ke kamar pribadi terbaik di restoran segera setelah mereka tiba. Nama kamar pribadi itu adalah, Naga Menjulang di Atas 4 Lautan. Ruangan ini tidak tersedia untuk kebanyakan orang. Itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki posisi lebih tinggi dari tetua inti di klan Linghu untuk menerima tamu. Setelah beberapa putaran minuman, Duan Lingtian dan Sui bersaudara menjadi lebih nyaman satu sama lain. Pada saat ini, Sui Haisan memandang Duan Lingtian dengan sedikit kekaguman saat dia berkata, Saudara Duan, secara umum, saya tidak mudah terkesan. Aku bahkan tidak terkesan dengan saudaraku. Namun, saya harus mengatakan bahwa saya benar-benar terkesan oleh Anda. Petik 2. Sui Haichuan hanya bisa tersenyum canggung saat mendengarkan saudaranya menyebutkan prestasi Duan Lingtian satu demi satu. Sui Haisan tidak berhenti berbicara untuk waktu yang lama. Dia hanya terdiam ketika dia akhirnya mabuk. Faktanya, dengan basis kultivasinya, tidak mungkin baginya untuk mabuk karena dia dapat dengan mudah menggunakan energi surgawinya untuk memetabolisme alkohol di tubuhnya dan sadar. Namun, dia jelas memilih untuk tidak melakukannya. Ketika Duan Lingtian dan Sui Haichuan, yang hanya sedikit mabuk, melihat Sui Haisan yang pingsan, keduanya sadar menggunakan energi surgawi mereka. Sui Haichuan berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Duan, kakakku sangat lugas. Jika dia menyinggung Anda, saya harap Anda tidak mengingatnya. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang perlu dimaafkan. Saudara Haisan jujur. Setelah itu, Sui Haichuan membawa sebotol pil sebelum dia menyerahkannya kepada Duan Lingtian dan berkata, Saudara Duan, ini adalah pil Divine Sun Quenching. Itu seharusnya bisa membantu Anda menembus kemacetan yang Anda hadapi. Berdasarkan kata-kata Sui Haichuan, jelas dia telah menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya. Karena dia adalah dewa-dewa perantara, selama dia tidak menyelidiki jiwa Duan Lingtian, akan sulit bagi Duan Lingtian untuk menemukan bahwa basis kultivasinya telah diselidiki. Pil Dewa Pemadam Matahari. Mata Duan Lingtian melebar setelah mendengar kata-kata Sui Haichuan. Dia tahu bahwa Sun Quenching Divine Pill adalah salah satu dari sedikit Divine Pills yang dapat membantunya menembus kemacetan kultivasinya. Meskipun dia memiliki formula untuk Sun Quenching Divine Pill, dia belum bisa memperbaikinya. Dia perlu mempelajari alkimia selama beberapa tahun lagi sebelum dia bisa memperbaikinya. Selain itu, bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya juga langka. Meskipun Duan Lingtian menginginkan Sun Quenching Divine Pill, dia masih menahan keinginan untuk segera menerimanya. Sebaliknya, dia menatap Sui Haichuan dan dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Haichuan, aku akan jujur padamu. Saya sangat membutuhkan Sun Quenching Divine Pill jadi saya tidak akan menolaknya. Namun, saya tidak akan menerima mereka tanpa alasan. Saya berjanji untuk membalas Anda dengan pil surgawi tingkat tinggi di masa depan dengan imbalan pil surgawi penyejuk matahari ini. Petik 2. Selama Duan Lingtian tidak bisa menembus kemacetan itu tidak akan berguna bahkan jika dia terus berkultivasi. Pil surgawi yang dia miliki sekarang tidak dapat membantunya sama sekali sampai dia menjadi Raja Dewa Perantara. Oleh karena itu, Sun Quenching Divine Pill sangat penting baginya. Saudara Duan, tidak perlu untuk itu, kata Sui Haichuan sambil menggelengkan kepalanya saat melihat betapa sopannya Duan Lingtian, kamu telah melakukan banyak kebaikan dengan menyelamatkan nyawa saudaraku. Pil Sun Quenching Divine belaka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penyelamat jiwa itu. Berkah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, bukan seperti itu.
Saya hanya menyelamatkan saudara Haisan karena saya tahu dia tidak berniat membunuh saya. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Alasan saudara Haisan masih hidup adalah karena tindakannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Sue Haichuan sangat terkesan dengan kejujuran Duan Lingtian. Setelah mendengarkan Duan Lingtian, dia tahu Duan Lingtian tidak akan menerima Sun Quenching Divine Pill secara gratis, jadi dia berkata, baiklah, saya akan menunggu Anda memberi saya Divine Pill yang lebih tinggi. Lagi pula, saya mendengar bahwa Anda sudah sebanding dengan alkemis surgawi peringkat tuan atas. Petik 2. Setelah mengatakan itu Sue Haichuan menyerahkan Sun Quenching Divine Pill kepada Duan Lingtian. Setelah menerima Sun Quenching Divine Pill, Duan Lingtian berkata dengan tegas, aku tidak akan membuatmu menunggu lama, Brother Haichuan. Setelah saya bergabung dengan Sekte Naga Terbang, dalam waktu 3 tahun, saya akan memberi Anda pil surgawi yang akan sangat berguna bagi Anda. Bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Sue Haichuan sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata dengan percaya diri dengan senyum di wajahnya, Duan Lingtian, jika Anda bersedia, saya dapat merekomendasikan Anda, dan Anda dapat segera bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Kesampingkan bakat dan keterampilan pemahaman Anda, hanya pencapaian Anda dalam alkimia saja sudah cukup bagi Anda untuk bergabung dengan Sekte Naga Terbang sekarang. Petik 2. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan Sun Quenching Divine Pill, Duan Lingtian menjawab sambil tersenyum, Saudara Haichuan, saya berencana untuk berpartisipasi dalam Laten Dragon Grand Contest dalam 10 tahun. Saya mengerti. Dengan ini, Sue Haichuan secara alami mengerti mengapa Duan Lingtian tidak ingin bergabung dengan Sekte Naga Terbang sekarang. Dia berkata, aku lupa bahwa kamu akan diberi hadiah dengan Lord Breakthrough Divine Pill jika kamu masuk dalam 10 besar Laten Dragon Grand Contest. Ini memang tindakan terbaik untuk Anda. Sepertinya tidak akan lama sebelum kita bertemu lagi. Sampai jumpa lagi dalam 10 tahun. Sangat baik. Setelah 10 tahun, saya akan mencari Anda dan saudara Haisan untuk minum bersama saya. Ayo mabuk saat itu juga. Duan Lingtian berkata sambil tertawa. Mereka terus mengobrol lebih lama sebelum Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Sue Haichuan. Saudara Haichuan, mohon maaf kepada saudara Haisan atas nama saya karena tidak dapat mengirim Anda berdua pergi. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak bisa lagi menunggu untuk mengkonsumsi Sun Quenching Divine Pill sehingga dia bisa menerobos. Jangan khawatir, kultivasi Anda sangat penting, kata Sue Haichuan dengan senyum ramah di wajahnya. Bab 3773 dengan uap penuh. Duan Lingtian tidak menyangka akan berkenalan dengan Sue Haichuan. Dia tidak berpikir tindakan kebaikannya yang biasa di tangga surgawi kepada Sue Haisan akan membantunya mendapatkan bantuan Sue Haichuan. Terlebih lagi, Sue Haichuan merasa berhutang budi padanya, dan sebagai hasilnya, Sue Haichuan bahkan memberinya Sun Quenching Divine Pill yang sangat dia butuhkan. Jika saya adalah orang yang haus darah, saya tidak akan menyelamatkan hidup Sue Haisan ketika saya mengalahkannya bahkan jika dia tidak memiliki niat untuk membunuh saya. Pada saat itu, saya tidak akan bisa bertemu Sue Haichuan hari ini juga tidak akan bisa mendapatkan Sun Quenching Divine Pill. Duan Lingtian, yang telah meninggalkan restoran dan tiba di perkebunan klan Linghu, berpikir dalam hati, dengan desahan saat dia melihat botol pil di tangannya. Diri masa lalunya tanpa sadar telah membantunya. Dengan Sun Quenching Divine Pill ini, aku pasti bisa menerobos dan menjadi Raja Dewa Perantara dalam waktu singkat. Duan Lingtian hampir tidak bisa menahan kegelisahannya ketika dia kembali ke halaman rumahnya. Dia tidak membuang waktu dan mulai berkultivasi segera setelah mengkonsumsi Sun Quenching Divine Pill. Sun Quenching Divine Pill digunakan oleh Raja Dewa untuk membantu mereka menembus kemacetan yang mereka hadapi dalam kultivasi mereka. Meskipun itu tidak seberharga Lord Breakthrough Divine Pill, Sun Quenching Pill masih merupakan Divine Pill yang sangat baik. Selama seseorang berbakat, seseorang memiliki peluang hampir 100% untuk berhasil menerobos. Namun, pil itu lebih berguna untuk Raja Dewa yang belum sempurna. Khasiatnya tidak akan sekuat itu jika Raja Dewa Perantara mengkonsumsinya. Kesulitan menyempurnakan Sun Quenching Divine Pill mirip dengan Lord Breakthrough Divine Pill. Namun, bahan untuk yang pertama lebih mudah ditemukan dibandingkan yang terakhir. Itu tidak mengejutkan karena Lord Breakthrough Divine Pill adalah Divine Pill kelas atas. Wajar jika bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya sangat langka. Sudah sulit bagi klan Linghu untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk Sun Quenching Divine Pill, apalagi bahan-bahan untuk Lord Breakthrough Divine Pill. Ini juga alasan mengapa Duan Lingtian terkejut ketika dia mengetahui bahwa Sekte Naga Terbang memberikan begitu banyak pil Dewa Terobosan Dewa sebagai hadiah untuk kontes besar Naga Laten.
Selain itu, mereka telah melakukannya selama kontes besar naga laten sebelumnya juga. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa Sekte Naga Terbang hanya dapat memperoleh begitu banyak bahan untuk memperbaiki pil dewa terobosan dewa dalam beberapa ratus tahun terakhir karena keberuntungan. Selain itu, mantan pemimpin Sekte-Sekte Naga Terbang juga mendapatkan beberapa bahan sebagai hadiah karena membantu orang lain memperbaiki pil. Khasiat Sun Quenching Divine Pil benar-benar manjur. Ketika memasuki tubuh Duan Lingtian, itu bergabung dengan energi surgawinya sebelum menabrak kemacetan. Dengan itu, kemacetan yang Duan Lingtian gagal pecahkan sebelumnya mulai bergetar. Setiap kali dipukul, getarannya akan bertambah hebat. Duan Lingtian harus mengedarkan energi surgawinya, yang telah bergabung dengan kemanjuran pil, sebelum bisa menghancurkan kemacetan. Untuk alasan ini, ada interval panjang antara setiap pukulan. Hanya dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, Duan Lingtian telah mencapai kemacetan ratusan kali. Aku akan menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya, kata Duan Lingtian pada dirinya sendiri, tampak bertekad. Dia mengedarkan energi surgawinya lagi dan menekan kemacetan sekali lagi. Dengan ini, dia akhirnya menerobos kemacetan dan menjadi Raja para Dewa Perantara. Jadi ini adalah energi surgawi dari Raja Dewa Perantara. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan perubahan energi surgawinya setelah terobosannya. Meskipun perubahannya tidak berlebihan seperti ketika dia menerobos dari dewa tingkat lanjut menjadi Raja Dewa yang belum sempurna, perubahannya masih cukup signifikan. Jika saya adalah Raja Dewa Perantara ketika saya membunuh Sangguan Xiongfeng dan Long Xia, saya bisa membunuh mereka dengan artefak surgawi yang biasa-biasa saja dan teknik yang sama yang saya gunakan saat itu. Saya tidak perlu meminjam artefak surgawi yang menonjol dari pemimpin klan. Petik 2. Ketika Duan Lingtian membuka matanya, dia samar-samar bisa melihat energi surgawinya mengalir di sekujur tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, mencoba menguji kekuatannya. Embusan angin bertiup di dalam ruangan, menyebabkan pintu dan jendela yang tertutup bergetar. Karena keributan itu, Wang Fu bergegas dan bertanya, "Tuan Muda Duan, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," jawab Duan Lingtian. Karena tidak ada yang mengganggu Duan Lingtian di klan Linghu, tidak ada formasi yang melindungi kamarnya. Dengan basis kultivasi saya saat ini, saya mungkin bisa bertarung untuk tempat pertama dalam kontes besar naga laten dalam 10 tahun. Diberi kesempatan, Duan Lingtian secara alami akan berjuang untuk tempat pertama. Seperti kata pepatah, dia yang tidak tertarik menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Selain Lord Breakthrough Divine Pil, ada banyak hadiah untuk peringkat pertama di Latin Dragon Grand Contest, dan nilainya tidak kalah dengan Lord Breakthrough Divine Pil. Lagi pula, bahkan orang yang berada di peringkat ke-10 akan diberikan pil dewa terobosan dewa, orang bisa membayangkan betapa menggiurkannya hadiah untuk tempat pertama. Saya akan terus berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan saya bahkan jika tidak mungkin bagi saya untuk menerobos dan menjadi Raja Dewa yang maju dalam waktu singkat. Saya hanya bisa mencoba sedekat mungkin untuk memecahkan kemacetan, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Dia agak realistis dan tidak berharap menjadi Raja Dewa yang maju begitu cepat setelah menjadi Raja Dewa Perantara. Selain itu, dia sudah mengkonsumsi sebagian besar pil surgawi yang akan membantu kultivasinya, dan tidak realistis untuk sepenuhnya mengandalkan pil surgawi untuk meningkatkan basis kultivasinya. Saat ini, dia hanya memiliki cukup pil surgawi untuk bertahan selama 3 tahun lagi. Selama 10 tahun ke depan, saya harus terus belajar alkimia dan mencoba untuk memperbaiki pil surgawi batas kelas tuan sebelum pergi ke Sekte Naga Terbang. Di kota besar di Eastern Ridge Mansion, seorang gadis cantik duduk dan meletakkan tangannya di atas meja batu di halaman depan yang luas. Dia meletakkan wajahnya di tangannya saat dia menatap kosong ke udara. 2 pelayan wanita berdiri dengan tenang di belakang gadis cantik itu. Saat ini, Nona muda. Setelah itu, sosok ramping muncul di halaman depan. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan mengenali gadis muda yang cantik itu sebagai Duan Qiaoyu, dan sosok ramping yang baru saja muncul sebagai Yuqiu Xuan, yang keduanya dia temui di rumah lelang klan Zhou di kota Skywind. Setelah mendengar suara Yuqiu Xuan, Duan Qiaoyu mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa, Bibi Xuan? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku tidak ingin tahu tentang apapun kecuali itu menyangkut saudaraku?" Yuqiu Xuan tertawa sebelum dia berkata, "Nona muda, aku datang kali ini karena saudaramu." Setelah mendengar kata-kata ini, mata Duan Qiaoyu berbinar. Dia buru-buru bangkit dan berlari ke arah Yuqiu Xuan sebelum dia bertanya dengan penuh semangat, "Bibi Xuan, apakah Anda menerima berita tentang Brother Lingtian?" "Ya,
Yu Qiusuan mengangguk sambil tersenyum. Duan Qiaoyu berkata dengan tidak sabar, ada apa? Cepat katakan padaku, Bibi Suan. Setelah melihat betapa cemasnya Duan Qiaoyu, Yu Qiusuan tidak lagi membuatnya menunggu. Dia berkata, saya menerima berita bahwa Tuan Muda Duan telah meninggalkan Akademi Kabut Tersembunyi dan bergabung dengan klan Linghu. Dia sekarang adalah penatua terhormat di klan Linghu. Klan Linghu memperlakukannya dengan sangat baik. Klan Linghu. Duan Qiaoyu sedikit mengernyit. Dia bertanya dengan bingung, bukankah itu klan kelas tuan yang setara dengan Sekte Kabut Tersembunyi? Apa yang dia lakukan di sana? Karena dia berada di Akademi Kabut Tersembunyi, bukankah dia seharusnya bergabung dengan Kabut Tersembunyi? Sekte. Tuan Muda Duan memang bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi setelah meninggalkan Akademi Kabut Tersembunyi kota Skywin. Namun, beberapa hal terjadi. Jadi dia meninggalkan Sekte Kabut Tersembunyi untuk klan Linghu, Yu Qiusuan berkata sebelum dia memberitahu Duan Qiaoyu tentang apa yang terjadi secara rinci. Yu Qiusuan memulai dengan penampilan luar biasa Duan Lingtian di Akademi Kabut Tersembunyi, dan sebagai hasilnya, dia direkomendasikan untuk bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi sebelumnya oleh Dekan Akademi Kabut Tersembunyi kota Skywin. Kemudian, dia berbicara tentang bagaimana dia membuat nama untuk dirinya sendiri setelah bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi. Dia memberitahu Duan Qiaoyu tentang bagaimana dua murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi mencoba membunuh Duan Lingtian dan bagaimana Duan Lingtian membunuh dua murid inti setelah dia kembali ke Sekte Kabut Tersembunyi setelah beberapa saat tidak ada. Untuk alasan ini, dia bergabung dengan klan Linghu untuk menghindari konsekuensinya. Nada suaranya berubah muram ketika dia berbicara tentang penatua tertinggi Feng yang meledakkan dunia kecilnya di kota Linghu dalam upaya untuk membunuh Duan Lingtian. Untungnya, Duan Lingtian tidak terluka. Tentu saja. Jadi dia sekarang adalah Raja Dewa Perantara. Mata Duan Qiaoyu langsung berbinar. Saya tidak menyangka dia bisa meningkatkan basis kultivasinya begitu cepat. Kalau terus begini, tidak akan lama lagi aku bisa bertemu dengannya lagi. Melihat kegembiraan di wajah Duan Qiaoyu, Yu Qiusuan menahan keinginan untuk menggoda Duan Qiaoyu. Sebaliknya, dia hanya menghela nafas dalam hati ketika dia berpikir tentang bagaimana kultivasi Duan Lingtian hanya akan menjadi lebih sulit sekarang karena dia telah menjadi Raja Dewa. Bibi Suan, ketika saudara laki-lakiku pergi ke Sekte Naga Terbang, mari kita menyelinap keluar untuk menemuinya, oke? Duan Qiaoyu menatap Yu Qiusuan dengan penuh semangat saat dia berkata, aku berjanji tidak akan membiarkan dia melihatku. Aku hanya akan bersembunyi dan mengawasinya seperti ketika dia berada di Akademi Kabut Tersembunyi. Baiklah, kamu harus ingat janjimu, kata Yu Qiusuan sambil menatap Duan Qiaoyu dengan tatapan sayang, namun, sebelum aku membawamu ke Sekte Naga Terbang, kamu harus menerobos terlebih dahulu. Oke, saya akan berkultivasi tertutup sekarang sehingga saya bisa menerobos secepat mungkin. Duan Qiaoyu berkata dengan penuh semangat sebelum dia berlari ke kamarnya. Kontes besar naga laten diadakan setiap 100 tahun sekali. Biasanya, Sekte Naga Terbang akan merekrut anggota sebelum kontes besar naga laten. Mereka yang lulus ujian akan dapat bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Ini juga cara kebanyakan orang memilih untuk bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa dan keterampilan pemahaman yang akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki Sekte Naga Terbang melalui kontes besar naga laten yang sekali dalam 100 tahun. Karena ujian masuk Sekte Naga Terbang semakin dekat, banyak murid pasukan tingkat raja dan pasukan tingkat raja di dekat Sekte Naga Terbang sudah mulai membuat persiapan. Semuanya berkultivasi dengan tenaga penuh. Banyak pil surgawi yang dapat membantu kultivasi seseorang terjual habis. Bahkan bahan untuk memurnikan pil surgawi semacam itu telah terjual habis. Kekurangannya sangat buruk sehingga ada beberapa pembudidaya tanpa sekte yang akan menahan keajaiban dari sandera pasukan peringkat raja sehingga mereka dapat meminta pil surgawi atau bahan untuk memperbaikinya. Tidak peduli berapa banyak batu surgawi yang mereka tawarkan, mereka hanya akan menerima pil surgawi dan ramuan obat untuk memperbaikinya. Bab 3774 Yang Qian Ye dan Du Po Jun. Setengah tahun sebelum ujian masuk untuk Sekte Naga Terbang dimulai, orang-orang yang tinggal jauh dari Sekte Naga Terbang sudah mulai melakukan perjalanan ke Sekte Naga Terbang. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah pembudidaya sekte atau murid pembudidaya sekte yang kuat. Pembudidaya tanpa sekte menikmati kebebasan, tetapi mereka tidak memiliki sumber daya budidaya tidak seperti yang ada di sekte atau klan. Oleh karena itu, jalur kultivasi mereka jauh lebih sulit.
Untuk alasan ini, mereka akan memanfaatkan kesempatan dan menemukan berbagai cara untuk mendapatkan sumber daya budidaya ketika Sekte Naga Terbang merekrut anggota baru. Sekte Naga Terbang peringkat Kaisar adalah kekuatan yang berkuasa di wilayah timur Eastern Reach Mansion. Pasukan peringkat raja di daerah itu seperti bintang sedangkan Sekte Naga Terbang peringkat Kaisar seperti bulan. Perkebunan Flying Dragon Sekte dibangun di mana 9 pegunungan bertemu. Nama tempat itu disebut Persimpangan 9 Naga. Ada banyak urat kristal surgawi di daerah itu yang menghasilkan kristal surgawi yang mirip dengan yang diberikan Huaner kepada Duan Lingtian ketika mereka berada di alam Devata. Kristal surgawi sangat berharga di alam dewa. Kristal surgawi setara dengan 100 batu surgawi. Tak perlu dikatakan, urat kristal surgawi langka dan hanya dimiliki oleh pasukan peringkat kaisar atau peringkat tertinggi karena mereka yang lebih lemah tidak akan dapat mempertahankan kepemilikan mereka atas urat kristal surgawi. Pada saat ini, seorang lelaki tua dan seorang pemuda melayang di langit dekat perkebunan Sekte Naga Terbang. Orang tua itu menunjuk ke depan ke 9 barisan pegunungan yang menyerupai 9 naga yang sedang berjongkok sebelum dia berkata, perkebunan Sekte Naga Terbang menempati tanah yang luas. 9 pegunungan dan titik yang mereka temui semuanya dilindungi oleh formasi penjaga Sekte Naga Terbang. Jadi ini adalah tempat yang akan saya kultivasi di masa depan, kata pemuda itu dengan percaya diri. Penampilannya agak rata-rata. Qianger, dengan bakat bawaan dan kemampuan pemahamanmu, tidak akan sulit bagimu untuk bergabung dengan Sekte Naga Terbang sebagai murid luar. Ingatlah untuk berkultivasi dengan rajin sehingga Anda dapat menjadi murid batinia sesegera mungkin, kata lelaki tua itu dengan ramah. Sekte Naga Terbang tidak hanya merekrut murid di bawah usia 5.000, tetapi mereka juga merekrut penatua dan diaken dengan tidak ada batasan usia. Dengan kekuatanku, aku seharusnya bisa bergabung sebagai tetua luar. Setelah mendengar ini, pemuda itu berkata sambil menghela nafas, kakek, jika kamu sedikit lebih muda, kamu akan bisa bergabung dengan Sekte Naga Terbang sebagai penatua batin. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengubah masa lalu bahkan jika saya menyesalinya, kata lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya, saya harap Anda tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang saya buat. Bagaimanapun, itu tidak semuanya buruk bagi saya. Setidaknya, saya memiliki kebebasan bertahun-tahun, bebas dari aturan dan batasan sekte atau klan. Petik 2. Orang tua itu tidak memberitahu cucunya tentang rahasia yang selama ini dia simpan. Dia tidak yakin tentang selamat dari kesengsaraan surgawi yang akan tiba dalam 300 tahun. Satu-satunya harapannya sekarang adalah cucunya bergabung dengan kekuatan yang kuat seperti Sekte Naga Terbang sebelum dia meninggal. Sebuah kapal terbang kelas raja berlayar di udara. Seorang pria muda mengenakan jubah halus memandang seorang pria parubaya, yang duduk bersila, dengan kerutan di wajahnya dan bertanya, ayah, mengapa kamu terburu-buru? Masih ada setengah tahun lagi sebelum ujian masuk untuk Sekte Naga Terbang dimulai, kan? Pria parubaya itu menjawab sambil tersenyum, Conger, sebaiknya datang lebih awal. Siapa yang tahu jika ada manfaat untuk datang lebih awal? Terlebih lagi, kita tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan di rumah. Manfaat. Manfaat seperti apa? Tanya pemuda itu. Ujian pertama adalah ujian kelompok. Jika Anda datang lebih awal, Anda akan memiliki waktu untuk mengenal peserta lain. Dengan itu, Anda akan dapat memilih teman grup terbaik. Meskipun beberapa ujian pertama mudah bagimu, dengan teman satu kelompok yang kompeten, kamu akan dapat menghemat kekuatanmu untuk ujian yang tersisa. Setelah mendengar ini, mata pemuda itu berbinar. Ayah, kamu benar-benar bijaksana. Jadi kamu tidak akan mengeluh lagi. Pria parubaya itu bertanya menggoda dengan senyum di wajahnya. Pemuda itu berkata dengan malu-malu, saya tidak sebijak Anda. Aku hanya berharap kamu akan lulus ujian masuk Sekte Naga Terbang. Adapun kontes besar naga laten, saya tidak memiliki harapan apapun, kata pria parubaya itu. Ayah, kamu terlalu meremehkanku. Pemuda itu berkata sambil mengerutkan alisnya, aku yang terkuat di antara generasi muda di klan kita. Meskipun saya mungkin tidak dapat masuk dalam 10 besar kontes besar naga laten, seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk masuk dalam peringkat 100 teratas. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, peringkat di 100 teratas. Anakku, aku akan senang jika kamu bisa masuk dalam 500 besar. Pria parubaya itu dibuat terdiam oleh ketidaktahuan putranya. Namun, dia tidak berpikir itu mengejutkan. Lagi pula, putranya tidak mengetahui jenis orang yang akan berpartisipasi dalam kontes besar naga laten. Banyak talenta muda dari pasukan peringkat raja akan berpartisipasi dalam kontes besar naga laten, tetapi dia dan putranya hanya berasal dari pasukan peringkat raja. Tidak hanya itu,
Tetapi kekuatan peringkat raja yang mereka miliki berada di peringkat terbawah di antara pasukan peringkat raja di bawah Sekte Naga Terbang. Pemuda itu berkata dengan percaya diri, tunggu dan lihat saja, ayah. Saya pasti akan peringkat di atas. 100. Pria parubaya itu tetap diam. Di matanya, putranya seperti katak yang hidup di dasar sumur. Mungkin, kontes besar naga laten akan menjadi peringatan bagi putranya. Itu akan membuat putranya menyadari betapa tidak berartinya dia di antara teman-temannya setelah meninggalkan klan. Dekat 10.000 sekte iblis. 3 pemuda berdiri di puncak gunung. 2 dari mereka, yang sangat mirip satu sama lain, berdiri menghadap seorang pemuda berpakaian hitam. Pemuda berpakaian hitam itu tinggi dan kekar, dia tampak dingin dan tidak bisa didekati. Rambutnya berkibar di udara saat dia berdiri di puncak gunung. Dia tidak lain adalah Yang Qianye, yang terkuat di antara generasi muda di 10.000 sekte iblis. Dia juga putra Lan Qing, pemimpin sekte 10.000 sekte iblis. Yang Qianye tidak memiliki nama keluarga yang sama dengan Lan Qing karena Lan Qing telah membiarkan putranya mengambil nama keluarga mendiang istrinya untuk mengenang pengorbanannya untuknya. Pada saat ini, yang lebih muda dari keduanya memandang Yang Qianye dan bertanya, merasa berat hati, "Saudara Qianye, mengapa Anda terburu-buru?" Yang Qianye tersenyum dan menatap pemuda yang berbicara. Dia tidak lain adalah Du Qianjun, cucu kedua dari penatua tertinggi Du Zhan. Dia berkata, "Qianjun, kamu dan saudaramu akan bergabung dengan Sekte Naga Terbang setengah tahun kemudian. Sekte Naga Terbang tidak seperti Sekte 10.000 Iblis. Anda harus berperilaku baik dan mendengarkan saudara Anda ketika Anda berada di sana." Petik 2. Tatapan Yang Qianye lembut ketika dia melihat Du Qianjun. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan pertumbuhan Du Qianjun, dia memperlakukan Du Qianjun seperti saudaranya. Berdasarkan bagaimana dia memberikan satu-satunya kapal terbang kelas raja kepada Du Qianjun sebagai hadiah ulang tahun, jelas bahwa dia sangat menyayangi Du Qianjun. "Saya mengerti, saudara Qianye," kata Du Qianjun. Tidak seperti betapa sombongnya dia ketika berhadapan dengan Duan Lingtian dan yang lainnya di Divine Sanctuary, dia sangat patuh ketika berhadapan dengan Yang Qianye. Setelah beberapa saat, mata Du Qianjun bersinar dengan kegembiraan saat dia berkata, "Saudara Qianye, mengapa Anda tidak memberitahu utusan itu bahwa Anda hanya akan pergi setelah setengah tahun? Dengan begitu, kamu bisa melihat penampilanku selama kontes besar naga laten. Saya pasti akan berada di peringkat 100 teratas." Petik 2. Sebelum Yang Qianye bisa menjawab, pemuda di sebelah Du Qianjun berkata dengan nada mencela, "Qianjun, jangan konyol. Apakah Anda tahu status apa yang dimiliki utusan itu? Apakah Anda pikir dia akan memenuhi permintaan Anda? Anda seharusnya mendoakan yang baik untuk saudara Qianye. Mudah-mudahan, dia akan dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di salah satu dari 5 pasukan peringkat kaisar teratas di Mansion Wilayah Timur. Dengan itu, 10.000 sekte iblis kita juga akan menjadi terkenal." Pemuda yang baru saja berbicara itu adalah Du Pojun, saudara kandung Du Qianjun. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Yang Qianye di antara keajaiban di 10.000 sekte iblis. Meskipun demikian, dia tidak cemburu. Bagaimanapun, mereka tumbuh bersama dan seperti saudara. Yang Qianye berkata sambil tersenyum, "Ketika semuanya sudah stabil, aku akan mengunjungimu di Sekte Naga Terbang. Pada saat itu, saya akan menyiapkan hadiah untuk Anda yang bahkan lebih baik daripada kapal terbang kelas raja." Petik 2. Tidak seperti Du Pojun dan Du Qianjun yang bergabung dengan Sekte Naga Terbang, Yang Qianye akan bergabung dengan salah satu pasukan peringkat kaisar terkuat di Eastern Ridge Mansion. Faktanya, dia telah direkrut oleh beberapa pasukan berpangkat kaisar. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya memilih sekte untuk bergabung. Bab 3775 menguasai 9 hukum. "Saudara Qianye, semoga perjalanan Anda aman," kata Du Qianjun sambil tersenyum masam. Yang Qianye teringat sesuatu pada saat ini jadi dia menatap Du Qianjun dan berkata, "Qianjun, ayahku memberitahuku ada berita dari mata-mata kita di klan Linghu. Duan Lingtian, yang diduga telah membunuh murid Elder Kuang Tianzeng, Chuhan, akan bergabung dengan Sekte Naga Terbang dan berpartisipasi dalam kontes besar Naga Laten juga." Ekspresi Du Qianjun menjadi gelap segera setelah Yang Qianye menyebut Duan Lingtian. Dia telah bertemu Duan Lingtian yang dibawa oleh Wu Feng, yang menggunakan nama samaran Wu Yisang ketika mereka pergi ke tempat suci yang ditinggalkan oleh Qin Wu, Kaisar para Dewa. Pada saat itu, Duan Lingtian hanyalah dewa tingkat lanjut sehingga dia meremehkan Duan Lingtian. Dia tidak menyangka bahwa Duan Lingtian akan menjadi yang terkuat di antara mereka semua dan mampu membunuh Chuhan.
Mungkin, yang lain hanya mencurigai Duan Lingtian, tetapi dia tidak ragu bahwa Duan Lingtian membunuh Chu Han. Dia tahu tentang apa yang terjadi di Divine Sanctuary, tetapi karena sumpah darah hati iblis, ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan. Duan Lingtian pasti mewarisi warisan Kaisar Dewa Qinwu. Itu mungkin bagaimana dia berhasil menerobos menjadi Raja Dewa yang belum sempurna, dan membunuh Sangguang Xiong Feng dan Long Xiao. Du Qianjun sudah memiliki pemikiran ini ketika dia pertama kali menerima berita bahwa Duan Lingtian telah membunuh Sangguan Xiong Feng dan Long Xiao. Dia masih marah karena dia dan Chu Han menghabiskan begitu banyak usaha, tetapi Duan Lingtian akhirnya menuai keuntungan. Jangan menyinggung atau memprovokasi Duan Lingtian ketika kamu berada di Sekte Naga Terbang. Kamu bukan tandingannya, Yang Qianye berkata, Penatua Kuang Tian Zeng akan mengurusnya. Kemudian, dia menoleh ke Du Po Jun dan berkata, Po Jun, ketika Duan Lingtian membunuh Sangguan Xiong Feng dan Long Xiao, dia hanya sedikit lebih lemah darimu. Dengan bakat dan pemahaman bawaannya, dia pasti menjadi lebih kuat sekarang setelah 20 tahun berlalu. Bahkan jika Anda melawannya, Anda mungkin tidak menang. Itu sebabnya saya menyarankan Anda untuk meninggalkannya sendirian, dan biarkan Penatua Kuang Tian Zeng berurusan dengannya. Yang Qianye telah mendengar tentang apa yang terjadi dari Du Qianjun, jadi dia khawatir saudara-saudara Du akan memprovokasi Duan Lingtian ketika mereka berada di Sekte Naga Terbang. Meskipun dia belum pernah bertemu Duan Lingtian sebelumnya, berdasarkan pencapaian Duan Lingtian, dia tahu tanpa keraguan bahwa Duan Lingtian bukan penurut. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak memprovokasi Duan Lingtian kecuali mereka yakin mereka bisa membunuhnya. Saya mengerti. Du Po Jun mengangguk. Yakinlah, Saudara Qianye. Aku juga akan menjaga Qianjun dengan baik. Sangat baik. Yang Qianye mengangguk. Saya harus pergi sekarang. Saya akan mengirimi Anda pesan ketika saya meninggalkan sekte besok. Jika Anda mengalami masalah di Sekte Naga Terbang, jangan ragu untuk memberitahu saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Petik 2. Dengan itu, Yan Qianye pergi seperti embusan angin gelap meninggalkan kedua bersaudara itu. Kakak laki-laki, Du Qianjun berkata kepada Du Po Jun dengan sedikit ketidakpuasan, Duan Lingtian hanya memiliki kekuatan seperti itu karena pertemuan kebetulan yang seharusnya menjadi milikku. Aku benar-benar kesal karena aku tidak bisa membunuhnya. Apa masalahnya? Jika Anda benar-benar ingin membunuhnya, Anda dapat berbicara dengan kakek senior Tian Zeng, kata Du Po Jun sambil tersenyum. Kakek senior Tian Zeng bahkan tidak perlu secara pribadi bergerak untuk membunuh musuh-musuhnya. Dia memiliki banyak orang untuk membantunya dalam hal itu. Selama musuhnya mati, dia tidak akan peduli siapa yang membunuh mereka. Baiklah. Du Qianjun mengangguk. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata, aku akan berbicara dengan kakek senior ketika kita berada di Sekte Naga Terbang. Du Qianjun jelas masih sangat kesal dengan apa yang terjadi di tempat suci surgawi. Di klan Linghu. Saya akhirnya memahami kedalaman hukum yang saya inginkan dan saya bisa menggandakan Fus Profundities sekarang. Duan Lingtian memiliki seringai lebar di wajahnya saat dia meninggalkan kamar hukum di klan Linghu. Ini adalah kedua kalinya di kamar hukum di klan Linghu. Selama kunjungan pertamanya, dia telah memasuki kamar hukum-hukum kehidupan dan hukum kayu untuk menjadi seorang alkemis surgawi. Sekarang, dia telah memahami kedalaman Fus ganda dari kedua hukum itu. Selain itu, dia juga telah memahami hukum kematian yang belum dia pahami sebelumnya. Dengan ini, Duan Lingtian tidak hanya menguasai 4 hukum tertinggi, tetapi dia juga menguasai 9 hukum turunan dari 5 elemen. Saya berharap Sister Water telah memberitahu saya tentang ini sebelumnya sehingga saya bisa fokus pada hukum lain. Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil menggelengkan kepalanya, mungkin, dia pikir tuanku akan memberitahu saya tentang hal itu. Saya selalu berpikir bahwa menggunakan doppelganger akan berdampak negatif pada kekuatan saya setelah tiba di tanah energi mendalam karena saya belum pernah melihat orang menggunakan doppelganger. Oleh karena itu, saya tidak berpikir untuk menggunakan doppelganger sama sekali. Sepertinya saya belum pernah bertemu orang yang menggunakan doppelganger karena orang yang saya temui semuanya adalah penduduk asli alam dewa. Petik 2. Duan Lingtian mengingat percakapan santai yang dia lakukan dengan Linghu Renjie 3 tahun lalu yang mendorongnya untuk fokus memahami hukum lain selain hukum ruang. Pada saat itu, Linghu Renjie bertanya dengan bingung, Duan Lingtian, karena Anda berasal dari alam Devata dan bukan penduduk asli alam dewa, mengapa Anda tidak meninggalkan doppelganger Anda di perkebunan sebelum Anda pergi? Duan Lingtian memberitahu Linghu Renjie bahwa dia tidak tahu cara membuat doppelganger.
Dia juga memberitahu Ling Hu Renjie bahwa dia tidak menganggap doppelganger berguna di alam dewa. Setelah mendengar ini, Ling Hu Renjie tertawa kecil sebelum dia menjelaskan bahwa mampu membuat doppelganger adalah unik bagi mereka yang berasal dari alam Devata. Penduduk asli dari alam dewa tidak dapat menciptakan doppelganger bahkan jika mereka telah mencapai keilahian. Ini adalah hukum langit dan bumi. Hanya mereka yang tidak memiliki garis keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dapat menciptakan doppelganger setelah mencapai keilahian. Di satu sisi, ini adalah cara langit dan bumi untuk menjaga keseimbangan. Menciptakan doppelganger dengan menggabungkan energi surgawi seseorang dan hukum adalah proses yang memakan waktu. Jika doppelganger seseorang dihancurkan, dia akan menderita luka ringan yang dapat dengan mudah disembuhkan dengan pil surgawi. Namun, selama pertempuran, itu mungkin merepotkan karena butuh beberapa waktu untuk menyembuhkan lukanya. Bagaimanapun, memiliki doppelganger bermanfaat bagimu selama pertempuran. Selain itu, keterampilan pemahaman Anda memberi Anda keuntungan. Semakin banyak hukum yang Anda pahami ke tingkat yang lebih tinggi, semakin bermanfaat bagi doppelganger Anda. Lagi pula, tidak pintar menggunakan doppelganger Anda jika itu lemah. Misalnya, jika Anda dan lawan Anda seimbang, tetapi Anda mengirim doppelganger yang lemah, itu akan merugikan Anda. Jika lawan Anda menghancurkan doppelganger Anda akan mengalami serangan balik kecil. Namun, selama pertempuran, apakah menurut Anda lawan akan memberi Anda waktu untuk pulih? Lawan Anda pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang saat Anda jatuh. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika Anda memiliki doppelganger yang kuat. Selain itu, dalam hal menjalankan tugas, tidak masalah jika seorang doppelganger lemah. Bahkan jika itu dihancurkan. Saat itu, setelah Duan Lingtian mendengarkan kata-kata Ling Hu Renjie, dia segera meminta untuk masuk ke kamar hukum. Dengan itu, dia tinggal di kamar hukum selama 3 tahun. Tanpa sepengetahuan Duan Lingtian, selama waktunya di sana, dia telah menggunakan sepertiga dari batu surgawi klan Ling Hu. Ketika dia berjalan keluar dari kamar hukum, dia tidak menyadari senyum pahit di wajah sesepuh inti. Saya khawatir dia akan segera mengetahui bahwa dia menggunakan sepertiga dari batu surgawi klan kami. Jika tetua klan mengetahui tentang ini, saya khawatir mereka akan berbicara dan bahkan melucuti pemimpin klan dari posisinya. Pemimpin klan melarang saya memberitahu penatua Duan yang terhormat tentang ini, tetapi saya rasa kita tidak bisa menyembunyikan ini lagi. Bagaimanapun, dia akan pergi ke Sekte Naga Terbang dalam beberapa bulan. Pada saat itu, bahkan leluhur tidak akan dapat membantu pemimpin klan mempertahankan posisinya. Bagaimanapun, bahkan pejabat tinggi klan harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh para pendiri klan kita. Bab 3776 Murong Yin Yue. Sebagai kekuatan tingkat penguasa dengan sejarah panjang, klan Ling Hu secara alami memiliki aturan ketat yang bahkan harus dipatuhi oleh pemimpin klan. Bagaimanapun, masa depan klan akan terpengaruh jika mereka memiliki pemimpin yang tidak kompeten. Oleh karena itu, tetua tertinggi dan tetua inti dapat meminta pemecatan pemimpin klan dalam keadaan tertentu. Selama setengah dari jumlah itu sesuai, pemimpin klan baru kemudian akan dipilih melalui putaran pemungutan suara. Di halaman yang relatif terpencil dan tenang, Penatua Zheng Xing, Ling Hu Renjie berdiri di halaman saat dia melihat seorang pria parubaya yang sedang mengukir sesuatu di salah satu pilar pavilion. Pria parubaya itu tinggi dan kekar, dan dia mengenakan jubah hijau panjang. Dia memiliki sepasang alis tebal yang membuatnya terlihat gagah, dan dia memiliki aura yang bermartabat. Dia tidak lain adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di klan Ling Hu. Sebagai kekuatan peringkat tuan dengan sejarah panjang, klan Ling Hu secara alami memiliki aturan dan peraturan ketat yang bahkan pemimpin klan mereka tidak dikecualikan. Masa depan klan akan terancam jika pemimpin klan mereka tidak kompeten sebagai pemimpin. Oleh karena itu, tetua inti dan tetua tertinggi dapat mengeluarkan permintaan untuk menghapus pemimpin klan pada saat kritis selama lebih dari setengah dari mereka setuju dan pemimpin klan baru akan dipilih oleh mereka melalui sesi pemungutan suara. Penatua Zheng Xing. Di sebuah rumah yang relatif terpencil dan sepi, pemimpin klan Ling Hu Renjie berdiri di halaman depan memandangi seorang pria parubaya yang sedang mengukir di salah satu pilar di gazebo. Pria parubaya yang tinggi dan kekar mengenakan jubah hijau panjang. Dia membawa udara yang bermartabat dengan sepasang alis berbentuk pedang. Dia tidak lain adalah Ling Hu Zheng Xing, tetua terkuat di klan Ling Hu. Setelah belasan napas, Ling Hu Zheng Xing berhenti mengukir dan menatap Ling Hu Renjie dengan tatapan yang dalam sebelum dia bertanya, apakah itu sepadan? Ya, benar, jawab Ling Hu Renjie dengan sungguh-sungguh. Ling Hu Zheng Xing mengangguk.
Sejak Ling Huan dan Ling Hu Heng memutuskan untuk membantumu juga tidak ada alasan bagiku untuk tidak mengatakan apapun. Selain itu, saya pikir Duan Lingtian bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia adalah seseorang yang layak untuk diinvestasikan. Posisi pemimpin klan tidak penting bagiku, kata Ling Hu Renjie sambil menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin melihat seberapa tinggi dia bisa melambung. Saya yakin dia tidak akan melupakan klan Ling Hu, kami tidak peduli seberapa tinggi dia melonjak di masa depan, mengingat apa yang telah kami lakukan untuknya. Saya membutuhkan Anda dan yang lain untuk membantu saya merahasiakan ini untuk saat ini. Saya tidak ingin para tetua lainnya membuat keributan tentang batu surgawi sebelum Duan Lingtian pergi ke Sekte Naga Terbang. Bagaimanapun, itu akan mempengaruhi kultivasinya. Menurut saya, masa depannya tidak terbatas, dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi bagian dari perjalanannya. Usahaku tidak akan sia-sia ketika dia menjadi terkenal di masa depan. Ling Hu Renjie berbicara dengan sangat percaya diri dengan senyum di wajahnya. Baiklah, sepertinya Anda sudah mengambil keputusan. Ling Hu Zhengxing mengangguk. Yakinlah, aku akan membantumu dengan masalah ini. Terima kasih, Penatua Zhengxing, kata Ling Hu Renjie sambil membungkus sebelum dia pergi. Setelah Ling Hu Renjie pergi, Ling Hu Zhengxing menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, Duan Lingtian benar-benar karismatik. Renjie bekerja dan berjuang sangat keras untuk menjadi pemimpin klan dari klan Ling Hu, tetapi Renjie rela melepaskan posisinya sebagai pemimpin klan. Pada saat ini, Ling Hu Zhengxing mengingat pemuda yang tegas, bersemangat, dan teguh hati yang berjuang untuk posisi pemimpin klan di masa lalu. Siapa yang tahu bahwa pemuda itu tidak rela melepaskan posisinya karena orang luar. Setelah kembali ke halamannya dari kamar hukum, Duan Lingtian mengirim pesan ke Ling Hu Renjie untuk berterima kasih padanya. Selanjutnya, ia menghabiskan sisa waktunya menciptakan doppelgangernya. Prosesnya tidak rumit, tetapi butuh banyak waktu. Selain itu, sejumlah besar energi surgawi diperlukan untuk dimasukkan ke dalam hukum sebelum membuat doppelganger. Prosesnya akan dianggap selesai setelah doppelganger dibuat dan dapat dikontrol sesuka hati. Kesulitan proses akan meningkat sesuai dengan pemahaman seseorang tentang hukum. Untuk membuat doppelganger dari hukum ruang angkasa itu akan memakan waktu lebih lama daripada membuat doppelganger dari hukum lain yang dia pahami. Hukum seseorang tidak akan terpengaruh oleh keberadaan doppelganger. Dalam pertarungan, bahkan jika seseorang menggunakan doppelganger, dia masih bisa menggunakan kekuatan penuh dari hukum. Doppelganger terkuat yang bisa saya buat sekarang pasti yang menggunakan hukum ruang angkasa. Itu satu-satunya yang bisa membantuku selama pertempuran. Mudah-mudahan, saya bisa membuatnya sebelum berangkat ke Sekte Naga Terbang. Dengan itu, saya tidak perlu menggunakan kartu truf saya yang lain selama kontes besar naga laten dan masih mendapatkan peringkat yang bagus. Tujuan Duan Lingtian adalah, tentu saja, untuk menempati peringkat pertama dalam kontes naga laten jika memungkinkan. Namun, dia masih perlu menilai situasi terlebih dahulu dan mempertimbangkan pro dan kontra sebelum dia memutuskan apakah layak untuk menunjukkan lebih banyak kemampuannya hanya untuk peringkat pertama di Laten Dragon Grand Contest. Alam para dewa penuh dengan bahaya. Itu masih yang terbaik baginya untuk menyembunyikan kekuatannya sebanyak yang dia bisa. Dengan doppelganger, dia bisa menyembunyikan sebagian besar kekuatannya. Mari kita mulai sekarang. Untuk sisa waktu, Duan Lingtian memasuki kultivasi tertutup untuk membuat doppelganger dari hukum ruang angkasa sebelum ujian masuk Sekte Naga Terbang. Di klan Murong, generasi muda telah sibuk membahas kontes besar naga laten Sekte Terbang baru-baru ini sejak ujian masuk Sekte Naga Terbang semakin dekat. Saya harap saya bisa lulus ujian dan bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Bahkan jika saya hanya bisa bergabung sebagai murid luar, saya masih akan dihargai jika saya bergabung dengan faksi klan kami di sekte, kata seorang murid dari klan Murong bersemangat. Yang lain mengeluh, berdasarkan kekuatanku, akan sulit bagiku untuk bergabung dengan Sekte Naga Terbang bahkan sebagai murid luar. Saya sudah gagal sekali 100 tahun yang lalu, tetapi saya akan mencobanya lagi. Indo. Hei, menurutmu, berapa banyak dari kita yang bisa lulus ujian dan menjadi murid dalam Sekte Naga Terbang? Saya pikir kurang dari 5 orang yang mampu melakukan itu. Kami memiliki 2 keturunan langsung di klan yang melewatkan perekrutan Sekte Naga Terbang sebelumnya karena mereka berkultivasi secara tertutup. Saya pikir mereka memiliki peluang bagus untuk menjadi murid dalam Sekte Naga Terbang. Petik 2. Pada saat ini, seorang pemuda berdiri di alun-alun, mendengarkan percakapan para murid. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak lain adalah Hou Qingning, tuan muda dari Sekte 10.000 Daun.
Aku akan pergi ke Sekte Naga Terbang dalam sebulan untuk perekrutan. Pada saat itu, saya akan dapat bertemu Duan Lingtian lagi. Saya tidak melihatnya selama 20 tahun. Setelah Hou Qingning meninggalkan klan Linghu dan keluar dari Akademi Kabut Tersembunyi Kota Skywind, dia telah kembali ke Sekte 10.000 Daun sebelum bergabung dengan klan Murong. Ketika sosok ramping mendekati Hou Qingning, perhatian semua orang langsung tertuju pada keduanya. Hou Qingning. Hou Qingning tersenyum kecut saat melihat wanita kurus yang berjalan ke arahnya. Nona ketiga. Wanita itu tinggi, langsing, dan cantik. Dia adalah Murong Yin Yue, putri tunggal Murong Yun Liu, pemimpin klan dari klan Murong. Murong Yun memiliki 3 anak, dan dia sangat menyayangi putri satu-satunya, yang juga paling bungsu. Hou Qingning merasa jengkel karena Murong Yin Yue, nona muda ketiga klan Murong, telah sering mencarinya sejak dia bergabung dengan klan Murong. Tidak hanya dia mempengaruhi kultivasinya, tetapi karena dia dibenci oleh murid laki-laki di klan Murong. Bagaimanapun, Murong Yin Yue adalah gadis impian mereka. Tidak hanya dia cantik, tetapi dia juga putri pemimpin klan. Siapapun yang bisa menikahinya pasti akan bisa naik pangkat dengan cepat. Hou Qingning, apakah Anda berencana untuk berpartisipasi dalam tes untuk murid luar atau murid dalam? Murong Yin Yue bertanya dengan senyum di wajahnya. Murid laki-laki di sekitarnya menatap lesung pipit Murong Yin Yue, benar-benar terpesona. Namun, tatapan mereka setajam pisau ketika mereka berbalik untuk melihat Hou Qingning. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Saya akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam. Jika saya gagal, maka saya akan berpartisipasi dalam ujian murid luar, jawab Hou Qingning jujur meskipun tidak ingin ada interaksi lebih lanjut dengan Murong Yin Yue. Jadi, kamu benar-benar bertekad untuk bergabung dengan Flying Dragon Sect. Murong Yin Yue bertanya dengan sedikit kerutan di wajahnya, jika itu masalahnya, aku tidak akan bisa melihatmu lagi jika aku tidak lulus ujian murid dalam. Di klan Murong, keturunan langsung hanya bisa tinggal dan berkultivasi di klan kecuali mereka berhasil menjadi murid dalam Sekte Naga Terbang. Ini karena sebagai keturunan langsung dari klan Murong, mereka memiliki status yang harus dijunjung tinggi. Mereka akan menjadi bahan tertawaan jika mereka hanya murid luar di Sekte Naga Terbang. Selain itu, sebagai keturunan langsung, sumber daya yang akan mereka terima akan lebih baik di klan Murong dibandingkan dengan sumber daya yang akan mereka terima sebagai murid luar di Sekte Naga Terbang. Akan lebih baik jika kita tidak pernah bertemu lagi, pikir Hou Qingning dalam hati setelah mendengar kata-kata Murong Yin Yue. Secara alami, dia tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang disukai Murong Yin Yue darinya karena dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Selain itu, dari segi status, dia lebih rendah darinya karena dia hanya tuan muda dari pasukan tingkat raja, tidak seperti klan Murong tingkat tuan. Bab 3777 Linghu Renjie mengaku bersalah di aula pusat. Waktu berlalu. Hanya dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Di halaman Duan Lingtian di klan Linghu. Tuan muda, penatua tertinggi Heng, dan penatua tertinggi Huan sedang menunggu Anda di pintu masuk. Sudah waktunya untuk pergi ke Sekte Naga Terbang. Duan Lingtian yang fokus untuk membentuk doppelgangernya ditarik kembali ke akal sehatnya segera oleh suara Wang Fu. Waktu berlalu begitu cepat. Untungnya, saya hampir selesai. Aku akan terus membentuk doppelganger di kapal terbang. Duan Lingtian meninggalkan kamarnya dan mengikuti Wang Fu ke depan halaman tempat Linghu Heng dan Linghu Huan sedang menunggu. Kemudian, dia menyapa mereka dengan senyuman, salam tetua tertinggi Heng dan tetua tertinggi Huan. Maaf merepotkanmu. Sama seperti biasanya, penatua Heng sedikit mengangguk pendiam seperti biasanya. Sebaliknya, Linghu Huan tersenyum dan berjalan ke arah Duan Lingtian sebelum dia berkata, Duan Lingtian, aku mendengar dari pemimpin klan bahwa kamu telah menerobos dan menjadi raja para dewa perantara. Sepertinya Anda memiliki peluang tinggi untuk peringkat di 3 besar. Petik 2. Saya harap begitu, penatua tertinggi Huan. Ketika mereka hendak pergi, Duan Lingtian menyadari bahwa Linghu Renjie tidak ada, yang tidak seperti Linghu Renjie. Karena itu, dia bertanya, bingung apakah pemimpin klan tidak bergabung dengan kita. Pemimpin klan memimpin yang lain dan pergi lebih awal, kata Linghu Huan. Sedikit kegelisahan, yang tidak diperhatikan oleh Duan Lingtian, berkilat di kedalaman matanya. Duan Lingtian mengangguk. Karena itu masuk akal, dia tidak curiga ada yang salah. Lagi pula, dia bukan satu-satunya dari klan Linghu yang berpartisipasi dalam ujian masuk Sekte Naga Terbang. Ada murid dari klan Linghu yang ingin menjadi murid dalam dan murid luar dari Sekte Naga Terbang juga.
Ayo pergi. Ling Huan memberi isyarat kepada Duan Lingtian sebelum mereka naik ke kapal terbang kelas penguasa. Kapal terbang meninggalkan tanah klan Linghu dan terbang menuju Sekte Naga Terbang. Karena mereka tidak terburu-buru, kapal terbang itu hanya terbang dengan kecepatan Lord of Gods yang belum sempurna. Butuh beberapa waktu sebelum mereka mencapai Sekte Naga Terbang dengan kecepatan seperti itu. Setelah memaafkan dirinya sendiri, Duan Lingtian terus membentuk doppelganger dari hukum ruang angkasa di kapal terbang. Karena tidak ada tanda-tanda lahiriah selama proses berlangsung, tidak masalah jika Ling Huang dan Ling Huan dapat melihatnya. Setelah melihat ini, Ling Huan berkata kepada Ling Huang melalui transmisi suara, dia mencoba membentuk doppelganger dari hukum ruang angkasa. Kakak laki-laki, apakah menurut Anda dia memiliki kesempatan untuk menempati peringkat pertama dalam kontes besar naga laten? Ini belum pernah terjadi sebelumnya di klan Linghu jika itu terjadi. Peringkat terbaik yang kami dapatkan adalah di 3 besar. Kontes besar naga laten sekte terbang diadakan setiap 100 tahun. Meskipun klan Linghu memiliki sejarah panjang, tidak ada anggota mereka yang menempati peringkat pertama sebelumnya. Dengan ini, orang bisa membayangkan betapa sulitnya persaingan itu. Ini akan sulit. Ling Huang menggelengkan kepalanya. Jika dia adalah Raja Dewa tingkat lanjut, dengan metodenya, aku yakin peringkat pertama tidak akan menjadi masalah baginya. Sayangnya, dia hanya Raja Dewa perantara sekarang. Jangan lupa bahwa akan ada banyak Raja Dewa tingkat lanjut yang luar biasa di bawah usia 10.000 tahun yang sebanding dengan dewa-dewa dasar yang berpartisipasi dalam kontes besar naga laten. Ling Huang tidak pendiam saat berkomunikasi dengan adik kembarnya melalui transmisi suara. Kamu benar. Ling Huan mengangguk setuju. Tatapannya kompleks saat dia berbalik untuk melihat sosok ungu yang duduk bersila di sudut kapal terbang. Dia bahkan belum berusia 3.000 tahun. Satu-satunya kelemahannya adalah dia terlalu muda. Meskipun kami memiliki 3 murid di antara generasi muda yang kekuatannya sebanding dengan Duan Lingtian ketika dia membunuh Sangguan Xiongfeng dan Long Xiao, saya yakin Duan Lingtian telah lama melampaui ketiga bocah itu setelah lebih dari 20 tahun, gumam Ling Huan, dengan suara rendah. Karena Duan Lingtian tenggelam dalam membentuk doppelgangernya, dia tidak mendengar kata-kata Ling Huan. Dia ingin membentuk doppelganger sebelum dimulainya kontes besar naga laten. Seperti yang dikatakan Ling Huan sebelumnya, para murid klan Linghu memang telah pergi lebih awal ke Sekte Naga Terbang. Namun, mereka dipimpin oleh penatua Linghu Zheng Xing sebagai gantinya seperti yang diminta oleh Linghu Ren Jie sendiri. Beberapa hari setelah Duan Lingtian pergi bersama Ling Huang dan Ling Huan, Linghu Ren Jie mengumpulkan sekelompok tetua termasuk Linghu Qingze dan dewa-dewa lainnya yang telah melindungi Duan Lingtian dari penatua tertinggi Feng di masa lalu. Tetua tertinggi, tetua inti, dan tetua dalam di klan Linghu memiliki status yang sama dengan rekan-rekan mereka di Sekte Kabut Tersembunyi dan 10.000 Sekte Setan. Para tetua semua bingung bahwa mereka telah dipanggil ke aula leluhur. Lagi pula, mereka biasanya berkumpul di aula utama ketika membahas urusan klan. Pada saat ini, aula leluhur yang biasanya sepi dan kosong menjadi ramai dan dipenuhi orang. Mengapa pemimpin klan memanggil kita ke sini? Salah satu tetua inti bertanya. Aku tidak tahu. Bahkan jika sesuatu terjadi, bukankah seharusnya kita mendiskusikannya di aula utama? Tetua inti lainnya berkata dengan kerutan di wajahnya. Penatua Qingze juga ada di sini. Para tetua yang datang lebih awal dengan cepat menyapa wanita tua yang baru saja tiba. Dia adalah orang yang menjaga Ling Hucuyin saat mereka berada di King Descending City. Penatua Tangping juga ada di sini. Segera setelah itu, seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju memasuki aula leluhur juga. Dia juga seorang penatua tertinggi, dan namanya adalah Ling Hu Tangping. Dia adalah dewa para dewa yang telah melindungi Duan Lingtian dari penatua tertinggi Feng di masa lalu. Tidak butuh waktu lama sebelum selusin tetua yang juga tetua tertinggi memasuki aula leluhur. Mereka tidak sekuat Ling Hu Zheng Xing, Ling Huang, dan Ling Huan, yang kekuatannya sebanding, jika tidak lebih unggul, dengan 3 tetua tertinggi dari Sekte Kabut Tersembunyi. Adapun penatua tertinggi Feng, dia tidak lagi disebutkan setelah kematiannya. Sekitar setengah jam kemudian, hampir semua orang telah tiba. Tidak ada yang tahu mengapa Linghu Ren Jie memanggil mereka ke sini. Di mana pemimpin klan? Seseorang bertanya dengan sabar. Begitu suaranya jatuh, sesosok memasuki aula leluhur. Pemimpin klan. Para tetua membungkuk dan menyapa Linghu Ren Jie. Beberapa dari mereka memandangnya dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia memanggil mereka ke aula leluhur.
Namun, sebelum salah satu dari mereka bisa berbicara, Linghu Renjie berjalan menuju meja yang menampung tablet peringatan leluhur jatuh klan Linghu dan berlutut di depan mereka, bersujud 3 kali. Setelah melihat ini, semua orang menjadi gelisah. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Leluhur klan Linghu, aku, Linghu Renjie, telah mengecewakanmu. Saya sekarang akan mengundurkan diri dari posisi saya sebagai pemimpin klan dari klan Linghu. Sekarang saya akan membiarkan para tetua di sini memilih pemimpin klan baru. Petik 2. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini yang bergema keras di aula. Pemimpin klan, apa yang terjadi? Linghu Qingze bertanya dengan cemberut. Demikian pula, para tetua lainnya mengerutkan kening dan menatap Linghu Renjie dengan bingung. Akhirnya, Linghu Renjie berkata, sebagai pemimpin klan, saya menyalahgunakan kekuatan saya dan membiarkan Duan Lingtian tinggal di kamar hukum selama 3 tahun, menghabiskan sepertiga dari batu suci kami. Aku bahkan sengaja menyembunyikan kebenaran dari klan. Untuk alasan ini, saya akan mengundurkan diri dari posisi saya sebagai pemimpin klan, dan saya bersedia menerima hukuman apapun yang dianggap pantas oleh para tetua. Bab 3778 Doppelganger Duan Lingtian dari Hukum Luar Angkasa. Tidak hanya bakat dan keterampilan pemahaman Duan Lingtian jauh lebih unggul dari generasi muda di klan Linghu, tetapi dia juga seorang penatua terhormat. Selain itu, dia juga seorang alkemis surgawi yang dapat memperbaiki pil surgawi batas tingkat dewa. Untuk orang seperti itu, bahkan jika Linghu Renjie, pemimpin klan dari klan Linghu, mengizinkan Duan Lingtian untuk menghabiskan beberapa bulan atau bahkan 1 tahun di kamar hukum, para anggota tidak akan keberatan atau tersinggung. Lagi pula, memang benar bahwa sosok yang luar biasa diberi perlakuan khusus. Namun, menghabiskan 3 tahun di kamar hukum dan menghabiskan sepertiga dari batu suci klan adalah sesuatu yang sulit diterima oleh anggota klan Linghu. Lagi pula, biayanya terlalu tinggi. Selain itu, saat ini, Duan Lingtian tidak terlalu menonjol sejauh dia bernilai sepertiga dari batu surgawi klan Linghu. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Linghu Renjie, ekspresi mayoritas tetua di klan Linghu langsung menjadi dingin. Salah satu dari mereka terkekeh sebelum berkata dengan mengejek, jadi begini. Anda cukup pintar, ya. Anda tahu kami akan melucuti Anda dari posisi Anda segera setelah kami mengetahui tentang dia. Linghu Renjie, kali ini kamu sudah keterlaluan. Sumber daya klan tidak bisa disia-siakan seperti ini. Linghu Renjie, kami tidak meragukan bahwa penatua Duan yang terhormat sangat berbakat dalam budidaya dan alkimia. Namun, kita tidak perlu mendedikasikan semua sumber daya klan kita untuknya, kan? Pada saat ini, selain dari mereka yang memiliki hubungan baik dengan Linghu Renjie, yang lain memelototi Linghu Renjie dengan marah. Beberapa dari mereka bahkan menegurnya. Linghu Renjie memandang semua orang dengan tenang. Ini semua dalam harapannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tetua yang terhormat, tindakan saya adalah demi klan. Saya percaya investasi kita pada penatua Duan yang terhormat tidak akan sia-sia. Faktanya, pengembaliannya akan berlipat ganda dari apa yang kami investasikan di masa depan. Petik 2. Linghu Renjie memiliki kepercayaan yang teguh pada Duan Lingtian, tetapi itu tidak terjadi pada yang lain. Para tetua hanya mengejek dengan ekspresi menghina di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-katanya. Linghu Renjie, jika Duan Lingtian berjanji untuk tinggal di klan kita secara permanen, mungkin kita bisa mengabaikan ini. Namun, dia sudah akan bergabung dengan Sekte Naga Terbang. Betul sekali. Meskipun kami adalah bawahan dari Sekte Naga Terbang, kami tidak perlu terlalu berlebihan dalam memelihara bakat untuk mereka. Saya khawatir saya tidak bisa menerima tindakan Anda. Petik 2. Memang, jika Duan Lingtian tidak bertemu dengan kecelakaan apapun, dia akan melambung sangat tinggi. Namun, meski begitu, bagaimana Anda bisa yakin dia tidak akan melupakan bantuan Anda di masa depan? Kata-kata para tetua semakin keras. Bahkan mereka yang berada di pihak Linghu Renjie tidak dapat menyela. Ini juga karena Linghu Renjie telah memberitahu mereka melalui transmisi suara untuk tidak ikut campur. Dia telah berkata kepada mereka, saya bertanggung jawab untuk ini sendirian. Ini adalah hasil dari kesengajaan saya. Anda tidak perlu campur tangan. Ini salahku jadi biarkan saja mereka curhat. Bersama, Linghu Renjie sudah lama bersiap untuk konsekuensinya. Dia mendengarkan teguran mereka dengan tenang tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Bahkan jika mereka ingin menghukumnya, dia tidak akan mengeluh. Terlepas dari itu, dia tidak meragukan atau menyesali tindakannya. Dia percaya bahwa dia telah melakukan hal yang benar.
Selain itu, dia juga percaya bahwa Duan Lingtian tidak akan mengecewakannya. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari penderitaan Linghu Renjie di klan Linghu. Bagaimanapun, Linghu Renjie terdengar normal dalam transmisi suara mereka. Saat menuju ke Sekte Naga Terbang, dia terus bekerja keras untuk membentuk doppelgangernya. Akhirnya, ketika dia hampir berada di Sekte Naga Terbang, dia berhasil membentuk doppelgangernya dari hukum ruang angkasa. Doppelganger juga menggunakan sepenuhnya hukum ruangnya. Saya ingin tahu apakah doppelganger dapat memanfaatkan 4 Tao surga dan bumi juga. Duan Lingtian memanifestasikan kembarannya. Hanya dalam beberapa saat, Duan Lingtian lain muncul di depannya. Dia juga mengenakan jubah ungu. Keduanya tampak persis seperti kembar identik. Satu-satunya perbedaan adalah mata doppelganger tidak bernyawa, dan wajahnya tanpa ekspresi. Hanya ketika Duan Lingtian mengendalikan doppelganger, matanya mulai berkedip-kedip dengan kehidupan. Saat Duan Lingtian terus mengendalikan si doppelganger bahkan lebih seperti Duan Lingtian. Mungkin hanya ada sedikit perbedaan yang hanya akan terlihat jika seseorang sangat jeli. Hanya mereka yang sangat akrab dengan Duan Lingtian yang dapat melihat perbedaannya. Ayo kita uji. Duan Lingtian duduk bersila di tanah dan menutup matanya. Hanya dengan pikiran, si doppelganger mulai melakukan serangkaian tindakan. Pada awalnya, doppelganger hanya menggunakan energi surgawi dan kedalaman dari hukum ruang angkasa. Setelah itu, suara pedang bersiul terdengar di udara ketika dia mencoba menggunakan pedang Dao melalui doppelganger dan menemukan bahwa itu berhasil. Secara alami, di depan dua tetua tertinggi, dia hanya menggunakan pedang Dao yang belum sempurna. Hanya Linghu Renjie yang tahu tahap sebenarnya dari Sword Dao di seluruh Profound Energy Land. Dia harus merahasiakan kemampuannya yang sebenarnya untuk menghindari kecemburuan dan masalah pada dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa Linghu Renjie rela menyerahkan posisinya sebagai pemimpin klan dari klan Linghu hanya untuk membantu Duan Lingtian. Menurutnya, Duan Lingtian memiliki kemungkinan besar untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Secara alami, dia tahu tidak ada yang akan percaya padanya. Oleh karena itu, dia tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri bahkan jika mereka tidak dapat memahami tindakannya. Bahkan ketika dia ditegur dan dicurigai oleh yang lain, dia hanya diam dan menerima semua kata-kata kasar. Pada saat ini, Linghu Huan memandang Duan Lingtian dengan takjub ketika dia bertanya, "Duan Lingtian, Anda telah berhasil membentuk doppelganger Anda?" "Ya," jawab doppelganger Duan Lingtian dan mengangguk. Seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, Linghu Huan membawa pedang yang bersinar dengan cahaya dan memancarkan energi dingin. Kemudian, dia berkata, "Duan Lingtian, saya memperoleh pedang ini ketika saya masih muda. Ini adalah artefak surgawi yang menonjol. Jika Anda tidak memiliki artefak surgawi yang menonjol selama kontes besar naga laten, Anda pasti akan dirugikan. Aku akan meminjamkanmu pedang ini untuk saat ini. Namun, jika Anda berada di peringkat 3 besar, anggap pedang itu milik Anda." Petik 2. Linghu Huan tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya, dan pedang itu terbang ke arah Duan Lingtian. Setelah menyingkirkan doppelganger, Duan Lingtian mengambil pedang suci yang melayang di depannya dan berkata, "Penatua tertinggi Huan, jadi Anda akan memberikan artefak surgawi yang menonjol ini kepada saya. Oh, kamu sangat yakin bahwa kamu akan berada di peringkat 3 besar." Mata Linghu Huan menjadi cerah saat dia berkata, "Kamu harus tahu bahwa banyak keajaiban akan berpartisipasi dalam kontes besar naga laten, selama seseorang berusia di bawah 10.000 tahun dan belum pernah menjadi murid sekte naga terbang sebelumnya, satu akan dapat berpartisipasi. Tidak ada kekurangan keajaiban dari pasukan peringkat tuan yang berpartisipasi dalam kontes. Selain itu, sebagian besar keajaiban ini adalah raja para dewa tingkat lanjut. Basis kultivasi mereka satu tingkat lebih tinggi dari milikmu." Petik 2. Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa untuk menanggapi kata-kata itu. Dia hanya tersenyum. Namun, di mata Linghu Huan, senyum Duan Lingtian begitu percaya diri sehingga terpatri dalam di benaknya. 4 jam kemudian, kami sudah sampai. Linghu Huan terbang bersama yang lain dan menyingkirkan kapal terbang kelas penguasa. Duan Lingtian melayang di udara dan mengamati sekelilingnya. Dia bisa melihat kerumunan orang datang dari segala arah. Ada yang terbang berkelompok, ada juga yang terbang sendiri-sendiri. Ada begitu banyak orang sehingga mereka menutupi langit. Mereka semua di sini untuk berpartisipasi dalam kontes besar naga laten. Duan Lingtian bertanya, kagum dengan banyaknya orang. Itu wajar saja. Kebanyakan orang akan tertarik pada kekuatan tingkat kaisar seperti sekte naga terbang.
Sudah ada begitu banyak orang yang berteriak-teriak untuk bergabung dengan Sekte Naga Terbang tingkat Kaisar yang tidak lagi memiliki Kaisar Dewa saat ini. Orang hanya bisa membayangkan jumlah orang yang berteriak-teriak untuk bergabung dengan pasukan peringkat Kaisar itu dengan Kaisar para Dewa. Itu adalah harta Sekte Naga Terbang. Duan Lingtian melihat ke arah yang ditunjuk Ling Huan dan melihat 9 barisan pegunungan yang megah. 9 pegunungan itu seperti naga. Orang bisa melihat lampu berkilauan dari sinar matahari di pegunungan. Lampu-lampu ini berasal dari formasi penjaga sekte yang melindungi tanah milik Sekte Naga Terbang. Itu seharusnya formasi penjaga sekte, pikir Duan Lingtian dalam hati, meskipun formasi penjaga klan Linghu adalah yang teratas di antara pasukan peringkat Tuan berkat Master Formasi di masa lalu, itu masih jauh dari sebanding dengan formasi penjaga sekte dari pasukan peringkat Kaisar. Duan Lingtian berbalik dan melihat sosok yang dikenalnya muncul di beberapa titik. Itu adalah pria parubaya yang sangat kekar. Lebih dari 100 sosok, banyak di antaranya juga cukup akrab, berdiri di belakang pria parubaya itu. Ini semua adalah murid batin dari klan Linghu. Bab 3779, 100 juta batu surgawi adalah tujuan kecil. Pria parubaya itu tak lain adalah Linghu Zhengxing yang lebih kuat dari Linghu Heng dan Linghu Huan. Faktanya, dia adalah orang terkuat di klan Linghu. Penatua tertinggi Zhengxing. Duan Lingtian memandang Linghu Zhengxian sebelum melihat ke punggungnya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa kamu di sini? Di mana pemimpin klan? Petik 2. Sebelum meninggalkan tanah klan Linghu, Linghu Huan telah memberitahu Duan Lingtian bahwa Linghu Renjie telah pergi dengan murid-murid lain dari klan Linghu sebelumnya. Oleh karena itu, dia berharap untuk bertemu Linghu Renjie di sini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut melihat Linghu Zhengxing sebagai gantinya? Pemimpin klan. Linghu Zhengxing menggelengkan kepalanya. Jika Anda berbicara tentang Renjie, saya khawatir tidak pantas lagi menyebutnya sebagai pemimpin klan. Lagi pula, dia bukan lagi pemimpin klan dari klan Linghu. Duan Lingtian terkejut dengan kata-kata ini. Ketika dia sadar kembali, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Penatua tertinggi Zhengxing, apa maksudmu? Pada saat yang sama, Duan Lingtian bisa merasakan tatapan permusuhan dan iri dari para murid klan Linghu yang berdiri di belakang Linghu Zhengxing. Linghu Zhengxing menatap Duan Lingtian dengan tatapan tajam saat dia berkata, Duan Lingtian, apakah Anda tahu bahwa sepertiga dari batu surgawi klan kami habis karena Anda tinggal di kamar hukum selama 3 tahun? Apakah Anda tahu apa konsekuensinya untuk hal seperti ini? Petik 2. Duan Lingtian tertegun sebentar sebelum ekspresinya berubah drastis. Dia tidak menyangka tinggal di kamar hukum selama 3 tahun akan menghabiskan begitu banyak batu surgawi. Sepertiga dari batu surgawi klan Linghu harus setidaknya puluhan juta batu surgawi dari urat batu surgawi. Meskipun ia memiliki lebih dari 1 juta batu surgawi, itu tidak signifikan dibandingkan dengan sepertiga dari batu surgawi klan Linghu. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dia berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Penatua tertinggi Zhengxing. Saya tidak menyadari bahwa tinggal di kamar hukum selama 3 tahun akan menghabiskan begitu banyak batu surgawi. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan pemimpin klan. Anda bisa menghukum saya, tetapi tidak perlu menyalahkan pemimpin klan. Petik 2. Duan Lingtian tidak menyangka Linghu Renjie akan kehilangan posisinya sebagai pemimpin klan karena masalahnya. Ketika dia mengingat percakapan santainya dengan Linghu Renjie setelah meninggalkan kamar hukum, dia diliputi rasa bersalah, terutama ketika dia memikirkan bagaimana Linghu Renjie tidak menyebutkan masalah itu sama sekali. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu, Linghu Zhengxing menggelengkan kepalanya dan berkata, Renjie telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin klan. Dia akan dihukum sesuai, jika kamu benar-benar ingin membalas kebaikannya, tampil bagus di Latin Dragon Grand Contest dan buat namamu terkenal di Sekte Naga Terbang. Pada saat ini, sebuah ide muncul di benak Duan Lingtian. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Penatua tertinggi Zhengxing, berapa banyak batu dewa yang merupakan sepertiga dari batu dewa di urat batu surgawi klan Linghu yang saya gunakan? Ulang, Duan Lingtian menduga itu pasti puluhan juta, tapi dia tidak yakin. Kenapa kamu bertanya? Linghu Zhengxing bertanya. Penatua tertinggi Zhengxing, tolong beritahu para tetua untuk tidak memilih pemimpin klan lain selama 100 tahun lagi. Saya berjanji untuk mengembalikan batu surgawi yang saya gunakan dalam 100 tahun, kata Duan Lingtian dengan penuh tekad sambil menatap Duan Lingtian. Linghu Zhengxing terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak.
Duan Lingtian, apakah Anda tahu berapa banyak batu surgawi yang sepertiga dari batu surgawi di urat batu surgawi klan kami? Saya tidak tahu angka pastinya, tapi saya kira seharusnya puluhan juta, jawab Duan Lingtian. Betul sekali. Jadi Anda tahu jumlahnya sangat tinggi, tetapi Anda berani membuat janji seperti itu. Kamu menggunakan sekitar 40 juta batu surgawi, kata Ling Hu Zhengxing sambil menggelengkan kepalanya. Mata Duan Lingtian bersinar dengan tekad saat dia berkata, baiklah. Saya akan mengembalikan 100 juta batu surgawi klan Ling Hu dalam waktu 100 tahun. Duan Lingtian tidak berpikir itu masalah besar untuk mengumpulkan 100 juta batu surgawi dalam 100 tahun. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan hal seperti ini, bagaimana dia akan membuktikan dirinya kepada klan Xia yang merupakan kekuatan peringkat tertinggi 300 tahun kemudian? Sebelum Ling Hu Zhengxing bisa menjawab, sekelompok murid yang berdiri di belakang tertawa, 100 juta batu surgawi. Penatua Duan yang terhormat, Anda benar-benar bodoh. Apakah Anda tahu berapa 100 juta batu surgawi? Petik 2. Apakah menurutmu para tetua akan menyetujui permintaanmu karena janji yang tidak realistis ini? Tentu saja tidak. Sungguh lelucon. Yah, dia mungkin bisa mengumpulkan 100 juta batu surgawi jika dia bisa memperbaiki pil surgawi batas kelas raja dan menjualnya selama 100 tahun ke depan. Tak perlu dikatakan, para murid dari klan Ling Hu mengira Duan Lingtian mengatakan omong kosong. Di sisi lain, Ling Hu Zhengxing bertanya, apakah kamu serius? Tentu saja, kata Duan Lingtian tanpa ragu-ragu. Ling Hu Huan, yang tetap diam sejak awal, akhirnya berkata, Lingtian, aku percaya padamu meskipun itu tidak realistis. Anda memiliki dukungan saya dalam hal ini. Saya akan memberitahu yang lain tentang sikap saya. Ini termasuk kakak laki-laki saya juga. Petik 2. Duan Lingtian tergerak oleh kata-kata Ling Hu Huan. Dia memandang Ling Hu Heng dengan rasa terima kasih juga tanpa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Ling Hu Zhengxing berkata, kamu juga mendapat dukunganku. Saya akan mengirim pesan ke para tetua sekarang. Saya tidak melihat mereka menolak karena 100 tahun bukanlah apa-apa. Selain itu tidak akan banyak mempengaruhi para tetua karena mereka sudah mengelola urusan klan. Tidak akan ada masalah jika kita menunda memilih pemimpin klan baru selama 100 tahun. Duan Lingtian menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Ling Hu Zhengxing sebelum dia mengucapkan terima kasih. Para murid dari klan Ling Hu yang mengejek Duan Lingtian sebelumnya secara alami tidak berani berbicara pada saat ini. Karena para tetua tertinggi telah berbicara, bagaimana mereka bisa mengatakan sesuatu? Mereka hanya bisa menunggu Duan Lingtian mempermalukan dirinya sendiri 100 tahun kemudian. Pada saat ini, Duan Lingtian menerima pesan dari Ling Hu Renjie. Duan Lingtian, Anda tidak perlu melakukan hal seperti itu. Sebenarnya, saya sudah bosan memikul beban klan Ling Hu. Sekarang setelah saya bebas, bagaimana Anda bisa membebani saya lagi? Duan Lingtian langsung menjawab, pemimpin klan, kamu kehilangan posisimu karena aku. Saya berjanji untuk mengembalikan batu surgawi dalam 100 tahun. Pada saat itu, ketika posisi itu diberikan kembali kepada Anda dapat memilih untuk menolaknya. Ling Hu Renjie sama sekali tidak meragukan Duan Lingtian. Pada akhirnya, dia hanya menghela nafas dan berkata, terima kasih. Tidak, sebaliknya aku harus berterima kasih. Anda merawat saya di titik terendah saya. Saya tidak akan lupa untuk membalas kebaikan Anda ketika saya mencapai hal-hal besar di masa depan. Kata Duan Lingtian. Ling Hu Renjie tidak tahu bahwa Duan Lingtian sangat serius dengan janji yang dia buat ini. Sekitar 1 jam kemudian, para tetua akhirnya mencapai kesepakatan dan mengirim pesan ke Ling Hu Zhengxing. Duan Lingtian, para tetua telah menyetujui permintaan Anda. Namun, klan tidak berniat mengambil keuntungan dari Anda. Oleh karena itu, selama Anda mengembalikan 50 juta batu dewa, Renjie akan diangkat kembali sebagai pemimpin klan dari klan Ling Hu. Untuk saat ini, klan tidak akan memilih pemimpin klan baru, dan para tetua akan mengelola klan untuk saat ini, kata Ling Hu Zhengxing. Duan Lingtian merasa lega setelah mendengar kata-kata ini. Tatapannya tegas saat dia berkata, aku akan mengembalikan 50 juta batu surgawi ke klan, dan aku akan memberi pemimpin klan 50 juta lagi untuk melakukan apa yang dia mau. Dengan itu, keributan di klan Ling Hu untuk sementara mereda. Anggota klan Ling Hu, termasuk Duan Lingtian, menunggu selama 3 hari di luar sekte naga terbang sebelum ujian masuk dimulai. Beberapa dari mereka bahkan mulai duduk bersila untuk berkultivasi sambil menunggu. Lagi pula, dengan 3 tetua tertinggi di sekitar, mereka dapat dengan aman fokus pada kultivasi mereka.
Para murid mengatur formasi peredam bising menggunakan kompas formasi mereka sehingga mereka dapat berkonsentrasi. Tidak seperti yang lain, Duan Lingtian fokus pada doppelganger yang berhasil dia bentuk baru-baru ini. Meskipun itu tidak muncul dengan sendirinya, dia masih bisa merasakannya. Saat ini, seseorang memanggil penatua tertinggi Zheng Xing. Duan Lingtian melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda tinggi dan kekar mengenakan pakaian bagus terbang ke arah mereka. Seorang lelaki tua yang tidak mencolok dengan tubuh rata-rata mengikuti di sisinya sementara lebih dari 100 orang terbang di belakang mereka. Pada saat ini, Duan Lingtian melihat wajah yang akrab di antara sekelompok orang. Dengan itu, dia menyadari bahwa sekelompok orang itu berasal dari klan Murong. Bagaimanapun juga, wajah familiar yang dia lihat adalah milik Hou Qingning. Begitu Duan Lingtian melihat Hou Qingning, dia mendengar suara Hou Qingning. Duan Lingtian. Bab 3780 Perasaan Hou Qingning dan Murong Yin Yue saling. Penatua tertinggi Zheng Xing, mengapa Anda memimpin klan Linghu secara pribadi kali ini? Duan Lingtian menemukan dari transmisi suara Hou Qingning bahwa orang yang memimpin klan Murong adalah Murong Yun Liu, pemimpin klan dari klan Murong. Murong Yun Liu adalah seorang pemuda tinggi dan berotot yang tampak seperti berusia 30-an meskipun usianya hampir 20.000 tahun. Dia adalah salah satu dewa-dewa termuda di klan Murong. Aku menggantikan Ren Jie karena dia untuk sementara dicopot dari posisinya sebagai pemimpin klan dari klan Linghu sebagai hukuman, jawab Linghu Zheng Xing jujur setelah dia menyapa lelaki tua itu, yang merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di Murong, klan, berdiri di samping Murong Yun Liu. Linghu Zheng Xing tahu Murong Yun Liu dan Linghu Ren Jie adalah teman baik sehingga dia tidak repot-repot menyembunyikan kebenaran dari Murong Yun Liu. Setelah mendengar kata-kata Linghu Zheng Xing, ekspresi Murong Yun Liu sedikit berubah. Apa? Dia dicopot dari posisinya. Dia tidak memberitahuku tentang itu. Penatua tertinggi Zheng Xing, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, Murong Yun Liu mengirim pesan ke Linghu Ren Jie yang berada di tanah milik klan Linghu. Bahkan lelaki tua yang berdiri di samping Murong Yun Liu memandang Linghu Zheng Xing dengan ekspresi sedikit terkejut. Linghu Zheng Xing dengan jujur memberitahu mereka tentang bagaimana Linghu Ren Jie berkorban untuk Duan Lingtian. Setelah mendengar ini, kecemburuan bisa terlihat di mata beberapa murid klan Murong ketika mereka melihat Duan Lingtian. Setelah mendengarkan Linghu Zheng Xing, Murong Yun Liu menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Kemudian, dia bertanya dengan suara rendah, Penatua Duan yang terhormat, tidakkah menurut Anda harus melakukan sesuatu karena Ren Si berakhir dalam kesulitan ini karena Anda? Duan Lingtian menjawab dengan ringan, saya sudah berjanji kepada pemimpin klan untuk membantunya mengembalikan posisinya dalam 100 tahun. Murong Yun Liu mengerutkan alisnya setelah mendengar kata-kata ini. Dia hanya mengerti apa yang dimaksud Duan Lingtian ketika Linghu Zheng Xing menjelaskannya kepadanya. Dia akan mengembalikan 50 juta batu dewa ke klan Linghu. Lagi pula, dia akan memberi Ren Jie 50 juta batu lagi. Meskipun Murong Yun Liu tahu Duan Lingtian mampu menyempurnakan sejumlah besar pil divine limit tingkat dewa, dia pikir Duan Lingtian tidak masuk akal. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan 100 juta batu surgawi. Bahkan klan Murong hanya memiliki 10 juta batu surgawi sebagai cadangan dan 100 juta batu dewa lainnya dalam urat batu surgawi. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan pernah menyentuh batu surgawi dari urat batu surgawi. Lagi pula, dengan lebih banyak batu dewa di dalam Vena, semakin cepat itu akan menghasilkan batu dewa. Tidaklah bijaksana untuk menghilangkan urat batu surgawi dari batu surgawi. Dengan tambahan energi surga dan roh, urat batu dewa akan menghasilkan batu dewa pada kecepatan yang lebih cepat. Selain Hou Qingning, anggota lain dari klan Murong memandang Duan Lingtian dengan skeptis setelah mendengar penjelasan Linghu Zheng Xing. Demikian pula, mereka pikir tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk memenuhi janjinya. Dia adalah tetua Duan dari klan Linghu. Orang yang bisa memurnikan pil divine limit tingkat dewa sebanyak yang dia mau. Petik 2. Bahkan seorang alkemis surgawi tingkat kaisar biasa tidak akan berani mengatakan bahwa dia dapat mengumpulkan 100 juta batu surgawi dalam 100 tahun. Kudengar dia lebih muda dari kita. Dia bahkan belum berusia 3000 tahun. Wajar jika dia begitu naif dan arogan. Yah, wajar bagi kaum muda untuk menjadi sombong. Setelah 100 tahun, dia akan menyadari betapa konyolnya janjinya. Pada saat ini, seorang wanita cantik yang berdiri di samping Hou Qingning mengalihkan pandangan skeptisnya dari Duan Lingtian ke Hou Qingning sebelum dia bertanya, Hou Qingning, saya mendengar ayah saya mengatakan bahwa Duan Lingtian adalah teman Anda.
Petik 2. Itu benar, nona muda ketiga, jawab Hou Qingning dengan anggukan. Wanita cantik itu tak lain adalah Murong Yin Yue, putri bungsu dan satu-satunya Murong Yun Liu. Hou Qingning telah menjadi subjek tatapan mematikan dari murid laki-laki klan Murong selama perjalanan mereka di sini sejak Murong Yin Yue terus mengikutinya. Namun, setelah berada di klan Murong selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dan tidak lagi terganggu. Murong Yin Yue berkata dengan cemberut, temanmu berani membuat janji konyol seperti itu, sepertinya dia agak tidak bisa diandalkan. Saya pikir dia adalah pengaruh buruk sehingga Anda harus menjauh darinya. Petik 2. Hou Qingning ingin membalas dan memberitahu Murong Yin Yue untuk mengurus urusannya sendiri. Namun, dia menahan diri pada akhirnya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, saya percaya Duan Lingtian akan memenuhi janjinya. Meskipun Hou Qingning berpikir janji Duan Lingtian terdengar tidak masuk akal juga, dia percaya Duan Lingtian akan mampu menciptakan keajaiban. Lagi pula, itu bukan pertama kalinya Duan Lingtian menciptakan keajaiban. Terlebih lagi, setelah mengenal Duan Lingtian begitu lama, dia tahu Duan Lingtian bukanlah orang yang mengingkari janjinya. Kau percaya padanya? Kerutan di dahi Murong Yin Yue semakin dalam. Kemudian, dia meletakkan tangannya di dahi Hou Qingning saat dia bertanya, Hou Qingning, apakah kamu demam? Nona muda ketiga, tolong jaga sopan santunmu. Tidak pantas bagi kita untuk melakukan kontak fisik, kata Hou Qingning sambil melangkah ke samping untuk menghindari tangan Murong Yin Yue. Wajah Murong Yin Yue langsung mengerut marah. Dengan ini, mata murid laki-laki dari klan Murong menjadi lebih bermusuhan ketika mereka memelototi Hou Qingning. Setelah melihat ini, Duan Lingtian bertanya menggoda melalui transmisi suara, Hou Qingning, siapa itu di sampingmu? Karena Hou Qingning adalah satu-satunya yang diketahui Duan Lingtian dari klan Murong, dia telah melihat ke arah Hou Qingning. Oleh karena itu, interaksi Hou Qingning dan Murong Yin Yue tidak luput dari perhatiannya. Dia adalah Murong Yin Yue, nona muda ketiga dari klan Murong. Dia putri bungsu dan satu-satunya pemimpin klan, jawab Hou Qingning. Sepertinya kamu akan segera menjadi menantu pemimpin klan, kata Duan Lingtian sambil tertawa. Jadi, saya tidak tertarik dengan itu, kata Hou Qingning tanpa ragu-ragu, satu-satunya tujuan saya adalah untuk menerobos dan menjadi Lord of Gods sesegera mungkin sehingga saya dapat memimpin sekte 10.000 daun. Saya tidak akan mempertimbangkan pernikahan sampai saya menjadi Lord of Gods. Meskipun demikian, Duan Lingtian memperhatikan bahwa tatapan Hou Qingning secara tidak sadar melunak ketika Hou Qingning melirik Murong Yin Yue. Jelas baginya bahwa Hou Qingning tidak tergerak oleh Murong Yin Yue dan hanya menahan diri. Di sisi lain, para murid dari klan Murong mulai mengejek Hou Qingning ketika mereka mendengar dia mengungkapkan kepercayaannya pada Duan Lingtian. Namun, mereka segera berhenti berbicara ketika Murong Yin Yue memelototi mereka. Duan Lingtian tersenyum saat melihat Murong Yin Yue membela Hou Qingning. Jelas, dia tulus terhadap Hou Qingning. Nona muda ketiga, Duan Lingtian menyapa Murong Yin Yue melalui transmisi suara. Murong Yin Yue terkejut dengan transmisi suara Duan Lingtian. Apa masalahnya? Duan Lingtian tersenyum penuh arti ketika dia berkata, jika aku tidak salah, kamu menyukai temanku, kan? Tidak masuk akal. Wajah Murong Yue Yin langsung memerah. Dia menjawab dengan marah, Duan Lingtian, Anda tidak hanya suka menyombongkan diri, tetapi sepertinya Anda juga suka mengatakan omong kosong. Nona muda ketiga, saya tidak akan membantu Anda jika Anda menolak untuk mengakui perasaan Anda, kata Duan Lingtian, teman saya sangat pasif. Saya khawatir Anda harus menunggu lama jika Anda berencana untuk menunggu pengakuannya. Anda mungkin harus menunggu selama puluhan ribu tahun. Dia bertekad untuk menjadi Lord of Gods untuk memimpin 10.000 daun sekte. Dia mengatakan kepada saya bahwa sebelum sekte 10.000 daun menjadi sekte tingkat tuan, dia tidak memiliki pemikiran untuk menikah. Petik 2. Sedikit kegelisahan terlihat di mata Murong Yin Yue ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia bertanya dengan gugup, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Memang, Murong Yin Yue menyukai Hou Qingning. Cinta pada pandangan pertama. Perasaannya hanya tumbuh setiap kali dia melihatnya. Meskipun dia mencoba menahan diri, itu tidak berguna. Kenapa aku harus berbohong? Lagi pula, kenapa menurutmu dia begitu dingin padamu? Duan Lingtian bertanya sebagai balasannya. Murong Yin Yue menghela nafas lega dalam hati. Sepertinya Hou Qingning tidak menyukainya. Dia hanya ingin fokus pada ambisinya untuk saat ini. Apakah kamu ingin menikah dengannya?
Duan Lingtian memutuskan untuk membantu Hou Qingning ketika dia mengetahui bahwa Hou Qingning juga memiliki perasaan terhadap Murong Yin Yue. Setelah berbicara dengan Murong Yin Yue melalui transmisi suara, dia agak yakin dia bisa menyatukan keduanya. Apakah kamu punya rencana? Mata Murong Yin Yue berbinar. Dia hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dengan ini, Duan Lingtian tahu bahwa Murong Yin Yue telah mengambil umpan.